Harusnya mereka ngecek sedetail mungkin soal asal-usul retakan ini. Saking emosinya, segala macam kebun binatang sampai keluar dari mulut Seok. Staf markas sampai pengen mematikan suaranya saking pedasnya. Di luar itu, pas lagi asyik ngehindar, Seok sadar kalau jurus api paradoksnya kurang greget buat numbangin bos ini. Jalan satu-satunya cuma nyicil darah monster itu pelan-pelan pakai apinya, baru setelah itu diselesaikan pakai tusukan tombak mematikan. Sialnya ada halangan fatal. Cadangan mana di pulau ini sudah kesedot habis waktu Seok ngebantai bos kelas menengah sebelumnya. Efeknya, kobar apinya jadi makin loyo. Berhubung kabur dari pulau bukan pilihan, dia mutusin nyari area baru buat isi ulang bahan bakarnya. Habis lari muter-muter cari celah, akhirnya dia nemu jackpot yang dicari, pintu masuk retakan alfa. Nggak pakai mikir dua kali, Seok langsung terjun bebas ke dalam lubang itu sambil sempet-sempetnya ngeledek si monster. Tangkap gue kalau bisa, sini. Tantangnya santai, karena emang ada rahasia penting yang wajib dia bongkar di dalam. Balik ke markas, satu ruangan pada senam jantung pas titik satelit Seok mendadak lenyap. Mereka baru paham kalau si bocah tengil itu beneran nyemplung ke pusaran alfa. Pas nyampe dasar, Seok malah melongo ngelihat kondisi di dalam retakan yang ternyata bersih dan tertata banget. Gila, tempatnya luas parah. Seok sampai mikir, kalau zona antah berantah aja gedenya segini, gimana bentukan ruang tingkat 1 atau 2 nanti. Nggak lama, bos monster itu turun menyusulnya. Seok langsung tersenyum licik, pertanda kalau ini waktunya pembantaian berlanjut. Asal tahu aja, api paradoks ini pedang bermata dua. Sifatnya rakus banget, bakal ngebakar hangus apa aja yang bernapas di sekitarnya, kecuali si pemakai. Temannya sendiri aja bisa jadi sate kalau dekat-dekat. Kadang apinya bisa meluap gila-gilaan sampai Seok sendiri kewalahan ngejinakinnya. Itu emang satu-satunya cacat dari jurus ini. Tapi berhubung sekarang dia lagi main sendirian, bebas dong. Dia bisa ngelepas kekuatan paling brutal tanpa beban. Detik itu juga, tombaknya ditebas ke depan. Tsunami api meledak keluar barengan sama dia yang nyedot mana gila-gilaan ke sekujur urat nadinya. Suntikan mana ini bikin wadah energinya makin melar, dan naikin level kekuatannya drastis, cuma dari tarikan napas aja. Seok baru sadar seberapa mengerikan potensinya yang tertidur. Tiba-tiba, bos itu teriak kencang banget sampai bikin budek, dan Seok langsung baca trik murahan makhluk jelek itu. Dalam hitungan detik, puluhan kroco ngepung dia dari segala sudut. Seok si santai aja, dia udah hafal kalau teriakan alay tadi itu sinyal minta tolong. Sambil nyengir, dia ngeledek, main keroyokan mah basi, bro. Detik selanjutnya, tameng api raksasa meledak dan mengurung tubuh Seok dengan aman, sambil manggang para pion itu jadi abu. Dia ngebatin kalau fisiknya yang sekarang udah naik kasta, walau levelnya belum balik 100% kayak pas dia di dimensi lain. Ingat, kata si Minya. Jantung retakan ini pasti dijaga sama monster nomor wahid. Benar aja. Seok kena sergap dari arah belakang oleh monster, yang bisa ngomong. Untung refleksnya dewa, tebasan fatal itu meleset jauh. Waktu dia nengok, nampak makhluk bermuka hancur lagi melotot tajam ke arahnya. Seok sampai geleng-geleng kepala ngelihat otaknya si monster. Nggak sekadar bisa ngoceh, si buruk rupa ini sengaja sembunyi nunggu apinya meredup baru berani nyerang. Habis dia mati sebentar, insting Seok langsung bunyi. Makhluk di depannya inilah penguasa asli alias inti dari zona bahaya ini. Berbekal energi yang lagi melimpah ruah, Seok pede banget. Sekarang, ngeluarin combo serangan mematikan 4 kali berturut-turut udah gampang banget buat dia. Tanpa basa-basi, dia langsung melesat maju. Tombaknya dilempar pakai tenaga dalam penuh, tapi sayangnya si monster sukses nangkis pakai pedang. Tapi jangan salah, efek ledakan dari lemparannya brutal banget, sampai bikin kuda-kuda si monster terseret mundur. Nggak mau buang celah, Seok langsung menggunakan jurus pamungkasnya. Tombak orbit ganda. Hitungan detik, tombaknya langsung meledak dan nyiptain badai energi raksasa yang menyapu bersih area. Tembus murni. Serangan tersebut menghancurkan senjata si monster, mencabik-cabik fisiknya, dan diakhiri dengan dentuman luar biasa yang bikin wujudnya lenyap jadi abu. Usut punya usut, senjata pusaka itu meninggalkan jejak pendaran biru menyala yang selalu menempel kemanapun arah tebasannya pergi. Jejak cahaya ini menduplikasi pukulan awal hingga 4 kali berturut-turut. Gila, kan? Sekali serang, musuh langsung kena 4 tebasan fatal sekaligus. Apabila pendaran tersebut diberi jeda sekian detik, polanya bakal berubah jadi hantaman ganda beruntun. Singkatnya, 0% peluang buat menghindar.
Barengan dengan momen itu, si buruan nekat menerjang sang jagoan, mengincar nyawanya tanpa ampun. Nahasnya, itu blunder terbesar si makhluk. Senjata Seok lebih dulu meluncur telak di detik krusial. Begitu gagang senjatanya dicengkeram, jagoan kita langsung membabat habis lawannya tanpa sisa, ditutup dengan jurus penentu yang bikin targetnya hancur berantakan. Anehnya nih, bangkai makhluk tersebut tidak langsung pudar begitu saja. Alih-alih lenyap, jagoan kita justru ketiban rejeki nomplok berupa peti harta karun misterius. Pindah ke markas pusat, suasana di sana lagi kacau balau. Tim pemantau sudah pasrah dan mengira kiamat kecil bakal terjadi lantaran wabah mutan itu makin merajalela. Para staf cuma sanggup menatap layar dengan gemetar. Sambil berkomat kamit, mereka yakin cuma campur tangan Tuhan yang bisa membalikan keadaan, mengingat para petarung di lapangan pasti sudah jadi mayat. Penyesalan pun datang lantaran markas sempat mengabaikan sinyal darurat. Tapi secara mengejutkan, bos pemantau mendadak terima notifikasi dari sang protagonis, yang lagi berada di jantung bahaya, ternyata mengirim pesan. Sang komandan buru-buru menyuruh anak buahnya buat memampang isi pesan tersebut ke monitor raksasa. Sontak seisi ruangan dibikin melongo parah pas baca isinya. Jagoan kita kasih kabar gembira kalau Raja Mutan Biang Keroknya sudah sukses dikirim ke neraka, dan faktanya memang benar. Sensor markas menangkap indikator kalau portal bahaya tersebut mulai menyusut, sementara sisa-sisa pasukan musuh lumer tak berjejak. Bos markas sampai menganga tak percaya. Doa putus asanya beberapa detik lalu beneran dikabulkan, ini sih asli mukjizat. Pertanyaannya, gimana caranya jagoan kita mengeksekusi hal mustahil itu? Flashback mundur sebentar ke medan tempur, saat dua rekan setimnya lagi mati-matian dikeroyok ratusan makhluk buas. Lantaran sang andalan lenyap entah kemana, salah satu rekannya yang panik bertanya ke rekannya yang cewek, mungkinkah nyawa mereka masih bisa selamat dari neraka ini? Sang gadis pejuang paham betul kalau mental temannya sudah hancur lebur. Jangankan menguatkan orang lain, durasi napasnya sendiri saja tinggal menghitung waktu. Di tengah keputusasaan itu, seekor mutan melompat beringas mengincar leher mereka. Si cewek refleks pasang kuda-kuda, namun tubuhnya berkhianat. Baterai fisiknya sudah di angka 0%, bahkan buat menggeser tumit saja sudah mustahil. Sang petarung wanita cuma sanggup menutup kelopak mata, ikhlas menunggu malaikat maut datang. Tapi takdir berkata lain. Di momen setipis benang itu, sang jagoan sukses memecahkan jantung portal, bikin segerombolan monster di hadapan mereka seketika luntur terbawa angin. Singkat cerita, pahlawan kita nongol di pos evakuasi pulau berdarah tersebut. Pemandangan di sana super miris, banyak petarung yang tumbang bersimbah darah. Dari situ jagoan kita langsung ngeh, gerombolan mutan korosi itu pasti sempat bikin rusuh parah waktu dia lagi absen. Lucunya, para petarung arogan yang awalnya memandang sebelah mata kejagoan kita, ternyata sudah dengar gosip panas soal siapa sosok solo player yang sukses menutup portal maut itu. Reaksi mereka, tentu saja syok berat sekaligus denial. Ya wajar sih, mana ada sejarahnya anak bawang sanggup membereskan zona bahaya level 3 tanpa tim. Jagoan kita akhirnya reuni dengan kawan-kawannya. Si rekan cowok yang masih trauma campur takjub, langsung mencecar pertanyaan soal trik gila menutup portal itu sendirian. Tanpa beban, si protagonis berkilah kalau niatnya murni cuma mau jadi pahlawan penegak keadilan. Ya anggap saja dia lagi akting jadi kesatria. Lagian kisah ini kan berakhir indah. Di tengah obrolan santai itu, nyempil sesosok birokrat necis. Om-om ini mengenalkan namanya sebagai perwakilan resmi dari Korporasi Pengelola Keamanan Nasional. Usut punya usut. Dia itu pimpinan operasional sektor ketiga distrik utara. Si bos necis ini langsung ngasih tahu kalau orang nomor satu di kota ngebet banget pengen tatap muka sama pahlawan kita. Langsung lompat ke momen jagoan kita sampai di balai kota dengan kondisi hujan badai. Cuaca seburuk apapun gak ngaruh. Soalnya otak si jagoan cuma fokus meracik strategi buat markup harga komisi misi tadi. Pas menginjakan kaki di lobi, dia langsung diservis sebagai raja oleh staf khusus urusan publik dan protokol. Sepanjang lorong eksklusif, si staf sibuk membocorkan kalau bos besarnya sudah duduk gelisah antusias banget nunggu kedatangan tamu istimewanya ini. Staf ini juga cerita betapa hebohnya orang-orang balai kota pas dengar laporan dari pos evakuasi. Gila aja, saking krusialnya, seluruh agenda pejabat tertinggi hari ini langsung dikosongin total. Pahlawan kita merespons santai sambil cengengesan. Sok-sokan bilang kalau penyambutan lebay kayak gini tuh nggak perlu, toh kerjanya tadi cuma hal sepele. Dengar omongan gitu, si staf otomatis protes keras. Dia bilang jagoan kita ini terlalu merendah.
Mana ada cerita anak baru nekat obrak-abrik zona maut level 3 sendirian. Ini jelas rekor baru, yang bahkan gak pernah tersentuh sejak era legendaris munculnya manusia super pertama di bumi. Mendadak pahlawan kita terenyak. Ternyata dulu pernah ada manusia sinting lain yang menembus rekor serupa. Dia membatin, sosok pendahulu itu pasti bukan kaleng-kaleng. Nggak kerasa mereka sudah di depan pintu ruang utama. Sang tuan rumah langsung menyapa hangat pakai senyum sumringah, plus minta maaf sudah maksa tamunya datang menerjang badai. Sang pejabat tertinggi langsung mengarahkan tamunya buat duduk santai, sembari memberi kode ke asistennya buat meracikan kopi hitam terenak. Waktu ruangan tinggal diisi dua cowok ini, si pejabat langsung membombardir jagoan kita dengan sanjungan selangit. Menurutnya, sumbangsi pahlawan kita barusan adalah aset emas buat negara. Si bos balai kota mulai curhat colongan. Ternyata, zona bahaya di pesisir tadi memang bikin pusing tujuh keliling lantaran duit kas daerah lagi seret banget buat menyewa klan elit yang tarifnya di luar nalar. Sambil melempar senyum penuh arti, jagoan kita menyindir halus kalau si bapak pasti lagi girang bukan main, gara-gara krisis maut ini bisa beres pakai harga miring. Pejabat itu ngakak puas, nggak munafik membenarkan sindiran tajam tersebut, sembari menahan tawa, dia memastikan apa ini beneran debut si pahlawan, dan jagoan kita langsung mengangguk mantap. Sontak saja si om pejabat refleks berdiri saking antusiasnya. Dia gembar-gembor mengaku terhormat banget karena legenda sekelas jagoan kita ini memulai kariernya di wilayah kekuasaannya. Mulailah bapak-bapak ini berpidato ngalor ngidul nggak karuan, membusungkan dada pamer soal gimana negerinya tercinta ini adalah kawasan paling damai di dunia. Seok cuma bisa ngebatin, nih orang waras enggak? Si wali kota malah makin asyik ngoceh. Katanya Incheon itu urat nadi negara kita, pusat mutarnya duit. Belum lagi, proyek kawasan ekonomi bebas. Lagi gila-gilaan diincar pemodal asing. Sampai antre panjang tuh investor, pusing sendiri milihnya. Pejabat itu malah pamer ke Seok, nyombongin kucuran dana gila-gilaan yang masuk lewat Incheon. Sambil nyengir penuh akal bulus, dia janji bakal ngasih bekingan penuh, katanya, karir Seok jadi pemburu bakal mulus banget. Flashback dikit, pas di jalan tadi, Jong Tai sempat kepo alasan Seok jadi pemburu. Seok cuma ngejawab pakai perumpamaan simpel. Kotoran mampet di WC tuh tetap butuh tukang sedot, kan? Dengar celetukan itu, Jong Tai langsung mantap merespons. Kalau nama Seok bakal meroket tajam. Korporat raksasa bakal ngantre ngemis-ngemis minta dia jadi wajah produk mereka, sampai ditarik stasiun TV papan atas. Seok Bekasi, Jong Tai aslinya takut banget kalau ketenaran itu bikin dia lupa daratan. Dan firasat itu diakui sendiri oleh Jong Tai. Dia curhat, udah seabrek pemburu jago yang akhirnya buta harta dan haus validasi. Sampai kerjaan aslinya ditinggalin. Buat dia, itu sih wajar, emang udah tabiat dasar manusia yang serakah. Dia juga negasin, zona aman tersisa sekarang cuma Korea. Ibarat benteng perlindungan terakhir di dunia yang mau kiamat ini. Jong Tai wanti-wanti, sepak terjang Seok itu udah di luar nalar. Makanya, gerak-gerik sekecil apapun pasti bakal terus dipantau. Harapan Jong Tai cuma satu, Seok tetap jadi suar kebangkitan umat manusia. Nah, balik lagi ke drama di ruangan si wali kota tadi. Seok sadar betul, pejabat ini lagi obral janji manis terang-terangan. Sayangnya, orang tua itu bentar lagi bakal kena mental. Karena Seok bukan pion yang gampang disogok pakai remah-remah. Umurnya udah lebih tua dari kelihatannya, kenyang makan siksaan neraka, jadi sogokan receh ini berasa kayak lelucon. Matanya menajam, Seok langsung todong niat asli si pejabat. Logikanya gini, mana ada politikus yang mau ngasih makan siang gratis? Seok langsung ngegas balik. Nyekak si wali kota yang ketahuan cuma cari muka, murni buat narik simpati warga demi nyalek di pemilu nanti. Pejabat itu jantungan dengar tebakan maut Seok. Sambil senyum miring, Seok nyeletuk kalau modal browsing di HP aja udah ketemu. Masih belum pulih kagetnya, si wali kota nyoba ngancam halus, tapi bukannya kamu ngemis surat sakti dari balai kota? Sialnya, omongan tua bangka itu 100% valid. Statusnya yang masih anak bawang bikin Seok wajib punya izin itu buat turun berburu. Otak si wali kota langsung terbaca. Tinggal dipoles dikit, politikus busuk ini bisa koar-koar kalau dialah sosok penemu bakat emas Seok di kotanya. Makin ngelunjak, dia mulai pamer relasi, ngaku-ngaku jadi sohib kental para bos konglomerat dari lokal sampai internasional. Jarinya lalu ngetuk gelas kopi di meja. Dia mulai berbisik, kontrak artis yang jadi bintang iklan kopi itu udah mau kedaluarsa. Niatnya,
Artis lama itu mau ditendang dan posisinya bakal diganti penuh sama wajah Seok. Belum juga mulutnya mingkem, brak, gelas kopi langsung dibanting Seok. Hawami mendadak beku pas Seok ngegas, situ ngira gue barang obralan. Pejabat tua itu langsung kicep pucat. Seok makin menekan, ngingetin kalau bumi ini lagi hancur lebur di ambang kiamat. Orang-orang butuh pahlawan gila buat dobrak keputusasaan. Dia ngegas, selama kapaknya terus nebas monster. Semua janji manis tadi bisa dia capai gampang, tanpa harus jilat pantat pejabat. Seok langsung cabut, ninggalin si wali kota yang kelimpungan nyoba. Ngehadang jalannya, melas-melas nawarin misi santai dengan duit gila. Noleh aja ogah, Seok ngeloyor pergi sambil buang ludah. Kasih aja proposal rongsok itu ke artis kopi kesayanganmu. Pindah latar, ada sosok misterius yang lagi nyimak laporan penting. Kalau eksperimen pulau mereka gagal total, dan biang kerok tunggalnya ya si Seok, bawahannya langsung nyodorin bukti video. Pas Seok lagi bantai-bantai di ujian masuk. Mata pria itu seketika nyalang. Kepo mampus sama aura api hitam yang ngebungkus tubuh Seok. Di sisi lain, mari bahas sistem ranking bentar. Usut punya usut, tiap tanggal 1, papan klasemen para pemburu pasti bakal diupdate besar-besaran. Nah, ini tuh momen krusial yang ditunggu warga se-Korea. Kayak tradisi, antusiasme publik langsung pecah. Pada gatel pengen tahu siapa yang bakal nangkring di tahta raja pemburu. Walau aslinya jajaran elit itu jarang goyang posisinya, tapi tetap aja ini jadi tontonan paling seru. Seun aja sampai nahan napas mantengin layar, ngarep banget nama Seok bakal mejeng di sana. Pas daftar resminya rilis. Hasilnya benar-benar plot twist. Kursi ke-10 diamankan Sion, terus nomor 5 disabet sama Kim Chul. Naik lagi, ada Choi Yo-rim di urutan 3, ditempel ketat Jung Tae-oh di nomor 2. Nah, yang sukses nangkring jadi raja nomor 1. Siapa lagi kalau bukan Seok? Debut maut ini sukses bikin geger jagat raya, sampai-sampai asosiasi gelar jumpa pers dadakan, maksa Seok ngadepin serbuan media. Ratusan kamera ngezoom ke arahnya. Wajar sih, anak baru netes tapi sanggup nyapu bersih portal level 3. Jurnalis langsung membabi buta nanya, maksa ngorek resep rahasia di balik kekuatannya. Karena udah mumet diserang jurnalis, Seok masang muka bete terus ngasih kode, ngasih jatah buat satu pertanyaan penutup aja. Salah satu wartawan teriak nanya apa target ke depannya. Dengan tampang lempeng, Seok cuma jawab bakal gaspol ngasih yang maksimal. Kelar dari situ, dia langsung dijemput sama Ketua Asosiasi Moon buat ikut semacam sida rahasia. Kakek itu ngebawa dia napak tilas ke puing sel Gonzo. Di sana, ada kawah raksasa menganga tepat di titik Gonzo dulu di kerangkeng. Terus, menatap puing-puing di bawah sana, Moon berbisik ngeri. Kehancuran absolut ini, begitulah realita tragis yang melahap mayoritas negara di bumi. Sejak tragedi retakan korosi meledak, nyaris seluruh sistem pemerintahan global runtuh tak bersisa. Pengecualian mutlak untuk Korea Selatan. Bukan sekadar bertahan hidup, mereka sukses berevolusi jadi raksasa dunia dengan inovasi teknologi super gila, burung besi yang mereka tumpangi sekarang. Moon menyeringai bangga, menyebutnya sebagai mahakarya mutakhir dari kemajuan pesat itu. Full bertenaga mana dan senyap total. Menatap reruntuhan dari atas, Seok mencibir tajam. Jadi inikah kuburan massal bagi bangsa-bangsa pecundang itu? Sebuah anggukan muram jadi jawaban. Mengingat deretan ibu kota yang terhapus dari peta akibat anomali itu, Moon pun mengarahkan heli menukik turun. Tepat di atas kawah raksasa, Moon berujar berat, dunia ini menyimpan 8 pusaran korosi level kiamat. Salah satu primadonanya, ya penjara Gonzalo ini, neraka yang menganga di bawah mereka itu ternyata sudah eksis sejak 13 tahun silam. Kiamat datang tanpa permisi, menelan kota bulat-bulat. Segelintir orang memang sempat kabur, tapi ujung-ujungnya, nyawa mereka tetap hangus terenggut. Area metropolis itu seketika dikutuk jadi zona mati. Tak sampai seminggu, peradaban sebesar itu rata dengan tanah, lenyap bagai debu. Heli kembali mengudara. Moon lanjut berceloteh bahwa hierarki kekuatan global masih utuh, sayangnya. Taring penguasa pusat sudah tumpul tak berdaya. Batin Seok sejujurnya girang mendapat asupan intel mahal ini. Namun, ada teka-teki busuk yang terus mengusik nalar rasionalnya. Buat apa si bangka ini capek-capek jadi pemandu wisata dadakan? Seolah peka ditatap curiga, Moon blak-blakan. Rupanya, petinggi Guild Tai baik bernama Heon baru saja melabraknya. Bajingan satu itu rupanya murka besar pasca ditolak mentah-mentah. Ngerinya lagi,
si gila itu sampai repot-repot memburu jejak sang protagonis. Santai, mulutku ini terkunci rapat demi privasimu, kilah Moon cepat. Pria tua itu lantas mewanti-wanti betapa beracunnya doktrin milik fraksi Taebaek. Falsafah mereka murni barbarisme siapa kuat, dia raja. Bertahan jadi pemberontak cuma akan memancing mereka turun tangan menghancurkanmu secara fisik. Decakan sinis lolos dari mulutnya, tak menyangka obsesi guild itu separah ini. Namun jujur saja, alarm bahayanya ikut berdering. Level kekuatannya sekarang jelas bukan tandingan Heon. Mengamati ekspresi tegang itu, Moon nyeletuk, wajahmu itu, tipikal serigala penyendiri yang benci dikalungi rantai guild, kan? Tanpa ragu, tebakan soal jiwa bebasnya itu diiyakan sang pemuda. Merespons hal itu, Moon menegaskan satu syarat mutlak, posisinya harus segera dikerek naik. Butuh tameng pelindung raksasa agar anjing-anjing Taebaek mundur teratur. Disinilah sang tetua melempar umpan berupa jalur VIP. Solusinya? Ambil mandat eksklusif dari pucuk pimpinan asosiasi. Ironisnya, tak ada secercah pun ekspresi kaget di wajah datar pemuda tersebut. Memangnya dia bodoh? Instingnya sudah mencium aroma manipulasi sejak awal terbang. Tanpa membuang waktu, ia memotong tajam, langsung saja, apa bayarannya? Mustahil akses level dewa ini jatuh dari langit tanpa pamrih. Dengan seringai licik ala politikus, Moon membalas, cukup ingat baik-baik, tangan siapa yang mengangkat derajatmu. Tuntutan klasik, investasi hutang budi. Sebuah map tebal lantas berpindah tangan, disertai gestur dagu menyuruhnya membedah isi dokumen. Ini jackpot gila. Mandat dari kursi tertinggi asosiasi, karpet merah menuju puncak reputasi sudah tergelar rapi di depan mata. Katakan, siapa targetnya, tuntutnya tak sabar. Sang tetua membongkar intinya, sebuah operasi pengawalan armada logistik dengan rute busan tembus Naning. Ditambah lagi ekstra peringatan, jalur perairan kini bak arena bunuh diri, di mana jurang-jurang korosi bisa meledak kapanpun. Kertas manifest muatan dibalik. Sontak, pupil sang hunter melebar sempurna begitu membaca barisan kargo. Isinya murni koleksi hedonisme level dewa. Sinting, deretan supercar ikut nangkring di sana. Pemuda itu terheran-heran, menggerutu sarkas, otak kalian miring, benda nirfaedah begini diprioritaskan saat kiamat terjadi? Dengan tampang tanpa dosa, pria bangka itu menimpali, buat elit global, kemewahan itu nafas hidup. Ia memaklumi keluguan Seok soal lingkaran setan oligarki, responsnya hanyalah decihan muak. Logikanya sungguh menolak paham buat apa pamer kemewahan di atas tanah negara yang sudah runtuh jadi debu? Tarikan napas panjang terdengar sebelum Moon merespons. Secara geografis, banyak negara memang tewas terkikis. Namun, roda diplomasi elit takkan pernah mogok. Bingo! Teka-teki terjawab. Kargo hedon ini tak lebih dari upeti pelicin antar penguasa. Muak menyadarinya, tangannya spontan melepas sabuk kursi heli. Tatapannya menajam bak es. Simpan saja, aku ogah jadi anjing pesuruh misi busuk ini, rahang si kakek seketika jatuh mendengarnya. Bocah gila. Ini proyek absolut pesanan negara, bentak Moon panik. Bukannya goyah, Seok malah meludahi peringatan itu. Bukan urusanku, Pak Tua. Sang protagonis menatap remeh, menegaskan hanya idiot sejati yang mau menggadaikan nyawa demi intrik politik menjijikan antar negara. Ego sang tetua terluka parah. Naik pitam, ia mulai membentak kasar, merendahkan status pemuda itu yang tak lebih dari ampas pemula. Benar, sekadar prajurit bau kencur yang baru merangkak. Peduli setan dengan makian itu, Seok meremukkan kertas di tangannya dan melemparnya ke udara lepas. Pintu udara ditendang terbuka. Dengan senyum psikopat yang merekah, ia mengucapkan sayonara, thanks tumpangannya. Sepertinya gaya dada sampai Soul lebih menyehatkan, teriaknya. Wus! Tubuhnya melenting ke angkasa, melakukan aksi terjun payung tanpa parasut sebelum akhirnya menghantam ganasnya ombak samudra. Si tetua cuma bisa mematung konyol, otak konslet total. Sementara itu, sosok basah kuyup merangkak santai menembus tepian Incheon beberapa jam setelahnya. Bertatap muka dengan kuli angkut dermaga, pemuda sinting itu sekadar melempar senyum ringan. Tingkahnya kelewat wajar, bagai turis yang baru berjemur manja. Mengingat bayang-bayang maut Guild Taebaek terus mengintai, satu resolusi bulat terbentuk di otaknya. Skala prioritas utamanya sekarang, meroketkan power levelnya ke puncak, langkah konkretnya, memburu tugas-tugas bunuh diri berating neraka.
Otot dan reputasinya harus menebal agar tak ada satupun parasit yang berani mendiktenya. Jemarinya langsung agresif menyapu layar ponsel, memfilter deretan quest maut hingga atensinya terkunci tajam pada satu deret pengumuman aneh. Misi yang persis kayak dambaannya. Targetnya, nyelamatin Sandera di Pulau Tsushima dengan ancaman bahaya nyentuh level 2. Sambil buang napas panjang, cowok ini sadar satu hal. Hari-harinya ke depan bakal gila dan menguras tenaga. Ceritanya bermula tanggal 3 September kemarin, waktu rombongan nelayan asal Gyeongje dan Tongyeong lagi asyik cari ikan di lautan. Sialnya, perairan lagi nggak bersahabat. Segerombolan monster korosi dari Tsushima mendadak muncul dan menculik mereka layaknya predator buas. Berdasarkan info dari satu-satunya korban yang selamat, sisa nelayan yang ditawan ternyata belum dieksekusi mati. Tugas Seok sekarang jelas, nyusup ke Tsushima, bebasin para sandera, dan hancurin portal korosi sampai tak bersisa. Imbalannya, fantastis, tembus 55 juta won. Kalau dia bisa solo run misi mematikan ini, otomatis duit sebanyak itu bakal masuk kantong pribadi. Belum lagi, gelar pahlawan super bakal langsung nempel di namanya kalau sukses ngeberesin kekacauan ini sendirian. Meski hadiahnya bikin ngiler, nyali cowok ini sempat ciut pas teringat rumor mengerikan soal betapa ganasnya monster di area tersebut. Asal kalian tahu, portal level 3 aja bisa ngancurin tank lapis baja. Nah, level 2, serangannya udah setara bencana alam yang mematikan. Kalau udah nyentuh level 1 mah beda cerita, butuh kekuatan militer satu negara penuh cuma buat numbangin satu biji monster. Kemarin aja dia bisa lolos dari zona level 3 murni berkat sihir Paradox Flame. Pertanyaannya, apa dia kuat ngelawan horor level 2 tanpa bantuan? Cari aman, dia butuh banget rekan setim yang tangguh. Sayangnya, siapa coba hunter elit yang sudi ngerjain misi dari warga biasa? Pas lagi pusing tujuh keliling nyari bala bantuan, mendadak satu nama brilian muncul di kepalanya. Kandidat yang super sempurna. Fast forward, cowok kita ini udah anteng di atas kapal bareng rekan barunya. Siapa lagi kalau bukan Han Seolah, cewek petarung sakti kita. Pas ditanya estimasi waktu sampai, cowok itu bilang kalau mereka butuh sekitar 60 menit lagi buat mendarat. Cewek ini disuruh ngisi energi full dulu selama di jalan, nginget medan tempur kali ini bakal jauh lebih berdarah dari yang kemarin-kemarin. Pas lagi serius ngasih wejangan, tatapan Seolah malah terpaku ke pelindung bahu metalik mentereng yang nempel di badan Seok. Rasa penasarannya memuncak soalnya aura barang itu benar-benar teriak edisi langka. Dari mana coba bocah ini dapat perlengkapan elit sekelas itu? Risih ditanya-tanya terus, akhirnya dia ngaku kalau armor itu murni hadiah gratisan dari pialang pasar gelap tempatnya bernaung. Sontak cewek itu syok berat. Boro-boro dikasih bonus mewah, agensi tempatnya bernaung aja pelitnya minta ampun. Sambil senyum tengil, dia nyindir kalau kasta mereka beda jauh. Jelas dong, dia kan pendatang baru paling bersinar yang sukses solo run di zona maut level 3, jauh banget levelnya sama Seolah, yang di matanya cuma sekadar bocah amatir bermodal piagam lulusan terbaik akademi belaka. Hawa di sekitar mereka mendadak beku pas Seok lihat raut wajah cewek itu berubah masam. Kelihatan banget kalau egonya baru aja tersengat tajam. Bukannya minta maaf, cowok ini makin manasin suasana. Dia nantangin Seolah buat ningkatin pamor dan skill tempurnya kalau nggak mau diremehin terus. Flashback ke beberapa hari lalu, Seok sebenarnya sengaja nelpon cewek itu buat nawarin posisi sebagai partner duetnya. Tentu aja tawaran itu sempat ditolak mentah-mentah. Logika aja, kemarin nyawa mereka hampir melayang di level 3, sekarang malah nekat nyebur ke zona level 2. Bunuh diri namanya. Namun, cowok licik ini berhasil mancing ego lawannya lewat satu pancingan maut. Lo masih ambisius pengen tambah kuat, kan? Garansinya nggak main-main. Kalau mau gabung, dia berani jamin bakal ngedobrak batas kekuatan cewek itu ke level yang lebih ekstrem. Rahasianya, Han Seolah menyimpan obsesi gelap soal kekuatan. Dia bahkan nggak segan-segan terjun ke lubang neraka asalkan kekuatannya melonjak drastis. Balik ke realita, lengkingan sirine darurat kapal mendadak pecah. Radar mendeteksi adanya rombongan anomali di depan rute pelayaran mereka. Dalam hitungan detik, 5 kapal hantu misterius udah mengepung perahu yang mereka tumpangi. Pas cowok itu lagi mutar otak nyari strategi, matanya langsung terbelalak lihat partnernya tiba-tiba melesat terbang membelah udara. Sadar kalau bosnya itu nggak bisa mengudara, seolah malah senyum-senyum jahil. Akhirnya, ada satu kelemahan telak yang bisa dia jadiin bahan olokan. Puas banget rasanya ngetawain si bocah ajaib yang ternyata buta udara. Tapi demi melancarkan formasi tempur,
Dia terpaksa menggendong cowok berat itu di punggungnya. Semakin dekat ke armada musuh, Seok ngasih aba-aba buat ngerampas kapal terdepan. Bingung dong si cewek, kenapa harus repot-repot milih yang itu? Cowok itu ngebisikin kalau ancaman sesungguhnya justru ngumpet di barisan belakang. Paham akan strateginya, seolah langsung tancap gas tanpa basa-basi. Begitu mendarat, ada siluet manusia yang bikin nyalinya goyah. Seok langsung neriakin peringatan keras, nyuruh cewek itu sadar kalau makhluk di depannya udah bukan manusia lagi. Mengambil inisiatif, cowok itu melompat ke area geladak utama. Firasatnya tajam, pemandangan horor manusia mutan haus darah langsung menyambutnya. Makhluk-makhluk itu udah gila dan beringas banget. Suara dentuman pendaratan seolah malah jadi umpan segar yang mancing seluruh monster buat menoleh. Kawanan mutan itu menerjang bak orang kesurupan. Tapi dengan entengnya, Seok membantai gelombang pertama, menyadari kalau mereka cuma sekelas pion rendahan. Ekspektasinya si cewek itu bakal menghemat tenaga. Di luar nalar, dia malah ngamuk ngeluarin serangan pamungkas cuma buat numbangin monster kroco. Gemas lihatnya, Seok langsung neriakin partnernya, "Woi, tahan. Lo terlalu boros mana buat cecenguk kayak gitu. Kalau gaya bertarungnya sebarbar itu terus, energi magisnya dijamin bakal kering kerontang sebelum bos utamanya muncul." Dia langsung ngasih tutorial kilat, hemat mana buat musuh abal-abal. Sentilan ini sukses bikin seolah ingat lagi soal janji pelatihan brutal dari cowok tersebut. Patuh pada instruksi Seok, seolah nahan kekuatannya. Si Seok malah nyeletuk kalau pukulannya itu masih kelewat brutal. Trauma jadi beban. Cewek ini udah ngucap janji suci buat pantang balik jadi sosok yang gak berdaya. Sembari ngabisin kroco-kroco itu, ambisinya buat makin overpower, makin nyala. Gak pakai lama, gerombolan monster itu ludes dia bantai. Waktu dia nanya apa tugasnya udah kelar, Seok nyantai aja bales kalau armada kapal sisanya udah dia ratain sendirian. Agak malu-malu kucing, Seol ngucapin makasih. Dia ngaku kalau wejangan Seok tadi ngebuka banget wawasannya. Bukannya baper, Seok malah iseng ledek. Katanya sih nggak usah makasih, soalnya di luar sana bejibun orang tell me yang diajarin pelan pun tetap aja zong. Bikin kaget, seolah tiba-tiba curhat kalau baru kali ini ada yang sudi ngelatih dia. Dengar gitu, mata Seok langsung melotot saking syoknya. Seok sampai heran. Terus di akademi lu ngapain aja? Ternyata, gara-gara dia kelewat jenius nyerap ilmu, guru-gurunya malah ogah ngajarin teknik dasar ke dia. Balik jahil, Seok nantangin, "Lu gak takut bakal ngelampauin gue kalau terus-terusan gue latih kayak gini?" Sambil nahan nangis, cewek itu ngejawab pilu. Jangankan ngelampauin, ngejar level 1 guru aja dia belum pernah sanggup. Panik dikit ngeliat muridnya mewek, Seok buru-buru pasang tampang keren. Dia nenangin seolah buat buang jauh-jauh pikiran insecure, itu. Soalnya, hal macam itu nggak bakal kejadian di bawah asuhannya, Seok sesumbar bakal bikin seolah terus kagum dan nempel jadi muridnya sampai tua. Pas duo ini mau nerobos lebih dalam, kru kapal nitip pesen kalau mereka bakal standby, di posisi awal buat ngasih sokongan darurat. Sebelum gas, Seok ngasih info penting dari penyintas. Target penyelamatan mereka sekarang lagi dikurung di area kuil. Masalahnya, seolah nyebutin ada dua lokasi yang cocok di pulau itu. Namanya kuil Gajin sama kuil Atazumi. Ngitung dari jarak terdekat, insting Seok langsung mantap milih kuil Gajin jadi destinasi pertama yang wajib digerebek. Kata seolah, butuh jalan kaki beberapa jam buat nyampe sana. Buat monster kayak Seok sih, jarak segitu cuma pemanasan doang. Cuma PR gedenya. Pas jalan balik nanti, mereka harus ngegotong 15 tawanan hidup-hidup sesuai bocoran yang ada. Parahnya lagi, radar Seok nangkep aura pekat yang super busuk dari balik kabut. Udah pasti, siluman karat di pulau ini bakal ngejar mereka sampai mampus. Pas otak Seok lagi mumet mikirin taktik, matanya nangkep sesosok mobil nganggur dari jauh. Titik terang akhirnya dapat. Iseng nanya apa si cewek bisa bawa mobil, seolah ngangguk pede. Tapi ujung-ujungnya, Seok malah teriak histeris komat kamit minta nyawanya diselamatin. Gila bener, tarikan gas seolah udah kayak pembalap maut yang besok mau kiamat. Sambil cengengesan, cewek itu malah ngecengin seniornya, nyuruh Seok gantiin posisinya kalau emang ciut nyali. Jelas aja Seok nolak mentah-mentah ide konyol itu. Gak pakai lama, Seok loncat manis ke atas atap mobil, buka kuda-kuda buat nyambut gerombolan makhluk jelek yang ngejar di belakang. Ditariklah panah kabel andalannya lalu ditembakkan lurus ke target. Tembakan ini sukses meratakan satu kompi, dan gilanya,
Pas tali ditarik balik pun masih ada yang kena bantai. Mendadak, ada serangan loncat dari titik buta kiri. Seok buru-buru ngasih aba-aba. Di detik krusial ini, kebarbaran seolah di balik setir benar-benar terbukti. Banting setir super gila dilakuin buat ngerontokin parasit-parasit itu. Edan. Dia bikin bus segede gaban jalan miring cuma pakai 2 ban, murni cuma buat ngeles dari gigitan monster. Pas posisi begini, Seok nyesel setengah mati kenapa nggak dia aja yang jadi sopir. Ngebut ngelewatin jalanan mati, kawanan siluman itu ogah putus asa. Mereka nekat ngekor terus layaknya sekumpulan zombie kelaparan. Gak lama ngebut, akhirnya nyampe juga. Seolah heboh nunjuk buntut monster yang masih ngikutin. Tapi Seok dengan wibawanya nyuruh dia kalem aja. Urusan begini mah makanan empuk buat dia. Begitu bus ngerem darurat di halaman kuil, Seok langsung melepas sihir api pamungkasnya. Nutup total akses masuk sampai bikin makhluk apapun yang nekat nerobos jadi abu. Setelah situasi aman, barulah mereka nemuin para tawanan yang diikat di pojokan. Niat hati mau ramah tamah, sambil unjuk gigi sebagai pahlawan penyelamat, tapi bukannya pada sujud syukur. Gelagat sandera-sandera ini malah horor banget. Sambil nangis kejer, mereka malah teriak histeris nyuruh seolah kabur detik itu juga. Jelas aja si cewek keblang. Dia gak sadar kalau persis di punggungnya, ada bayangan bos samurai raksasa yang lagi berdiri tegap, siap nebas badannya jadi 2 potong. Untung refleks Seok secepat kilat, sukses nahan hunusan pedang maut dari monster raksasa itu. Sambil nahan pedang, Seok neriakin seolah buat evakuasi tawanan ke bus, dan nyerahin bos besar ini ke dia. Duel maut lawan samurai bongsor pun gak terelakkan. Aura bosnya dapat banget pas dia ngamuk ngabisin combo tebasan ke arah Seok, tapi bodoh amat sama postur bantet, Seok pantang mundur selangkah pun. Dan, boom! Dari arah tak terduga, seolah datang bawa bus dan langsung ngegas nabrak dada si samurai sampai nyungsep cium tanah. Lihat bosnya tumbang elit, Seok sampai tepuk tangan buat kebarbaran Han seolah. Cewek itu malah ngegas nyuruh seniornya buruan loncat naik. Baliklah Seok rebahan di atas atap bus, ngawal target yang udah duduk manis di dalam. Awalnya pelarian ini berasa mulus banget. Sampai mereka melotot lihat barikade monster udah nutup jalan keluar. Apesnya lagi, mata Seok nangkep sosok bos samurai tadi masih seger bugar habis diseruduk bus. Kena kepung puluhan makhluk jadi-jadian, Seok langsung pasang nada tinggi, maksa seolah ngasih pedang pusakanya detik itu juga. Permintaan itu bikin nyali seolah menciut. Buat ksatria berpedang, dipaksa nyerahin senjata utamanya itu sama aja diludahin harga dirinya. Tapi bentakan Seok makin keras, nyuruh dia mikir pakai logika pilih ngerawat ego murahan, atau nyelamatin nyawa para sandera. Kena mental dan terjepit situasi, cewek itu akhirnya pasrah. Begitu pedang itu dilempar, Seok sigap menangkapnya. Ia siap bertempur habis-habisan. Tiba-tiba, sebuah perangkat misterius menempel di lengannya, padahal ia tak ingin memakainya secepat ini, tapi situasi memaksanya bertindak ekstrem. Benda berupa sarung tangan ini ternyata rampasan dari kotak misterius di pulau itu, hadiah usai ia menemukan inti sang monster. Ini sungguh bukan artefak sembarangan. Benda itu mampu mengisap mana langsung dari udara. Awalnya, Seok pikir benda ini hanya sekadar baterai energi cadangan. Nyatanya, potensinya jauh lebih mematikan dari bayangannya. Artefak ini cuma menahan energi selama 5 menit saja. Namun dalam jeda singkat itu, daya hancur Seok meledak hebat, setara dengan kekuatan Li seolah. Dihadang gelombang monster yang beringas, pemuda itu mengeratkan genggaman pada kedua senjatanya, serangan penghabisan sudah siap meluncur. Tanpa ampun, ia mengamuk. Ratusan monster lenyap seketika hanya lewat satu sabetan kilat yang mematikan. Sang gadis terpaku dengan rahang jatuh. Akalnya menolak percaya pada pembantaian gila yang baru saja ia saksikan. Karena rute sudah bersih, ia lantas meneriaki, seolah agar menginjak pedal dalam-dalam menuju dermaga tanpa peduli sekitar. Namun saat kabur, ia tersentak melihat kawanan makhluk menjijikan itu bagai gelombang tanpa ujung. Mereka terus berdatangan dan merangsek maju. Karena kondisi mesin mobil nyaris hancur, sang gadis mengusulkan agar mereka turun saja untuk membantai makhluk-makhluk itu. Anehnya, pemuda itu justru melarangnya berhenti. Detik berikutnya, kendaraan mereka menembus dinding energi gaib yang sukses memblokir serbuan para monster. Makhluk buas tersebut tertahan dan gagal masuk, membiarkan buruan mereka melarikan diri dengan mulus. Dalam kondisi linglung, seolah menatap ke segala arah. Ia berusaha memecahkan misteri di balik serbuan makhluk aneh tadi.
Pandangannya lantas terkunci pada pahatan berpendar di tembok. Mungkinkah ukiran aneh ini yang memicu semua kekacauan tersebut? Ingatannya kembali memutar momen sebelum pergi, saat rekannya mencoretkan tanda yang diklaim sebagai mantra pertahanan pelindung. Kala itu ia sempat melempar tanya, dan dijawab bahwa itu trik rahasia penghalau bahaya. Sang gadis yang masih penasaran, mencoba mengulik sumber ilmu langka tersebut. Sayangnya, pemuda itu malah merespon sinis kalau ia takkan pernah mengerti walau sudah diceritakan. Jawabannya cukup sederhana. Pengetahuan itu ia dapatkan kala terbuang di dimensi berbeda. Kini, fokus kembali ke momen tegang saat ini, ia pun memastikan apakah mantra itu ampuh menahan seluruh monster. Jawabannya tidak. Penghalang gaib itu rupanya tak berguna melawan makhluk level atas. Kalimatnya belum usai. Sesosok samurai iblis sekonyong-konyong menjebol dinding energi tersebut tanpa perlawanan berarti. Sorot mata kanan iblis itu memerah terang, menembakkan sinar maut ke arah kendaraan mereka. Menyadari ancaman tersebut, sang gadis langsung berteriak kalau itu adalah teknik mata batin. Mendengarnya, pemuda itu sedikit heran, meski hawa membunuh di sekelilingnya makin terasa menusuk tulang. Namun anehnya, pemuda itu tetap tenang bak air. Sayangnya, ia menoleh dan mendapati tubuh rekannya menggigil hebat di sebelah. Ia lalu memaparkan bahwa teknik itu mampu meramal setiap pergerakan musuh. Bahkan bagi seniman bela diri elit pun, jurus dewa semacam ini nyaris mustahil dipelajari. Melihat kepanikan akut rekannya, Seok menepuk pundaknya dengan santai agar tenang. Seraya menegaskan bahwa omong kosong pembaca pikiran itu cuma tipuan murahan. Ia meminta sang gadis membuka mata lebar-lebar, untuk melihat langsung kelas privat cara menghancurkan trik kotor tersebut. Sorot pandangan Seok mendadak berubah tajam, membangkitkan teror absolut di benak iblis bersenjata itu. Saking paniknya, makhluk buas tersebut menebaskan pedangnya serampangan ke udara hampa, sambil melangkah angkuh mendekati musuh, ia membedah rahasianya pada seolah. Teknik tersebut murni terbentuk dari insting bertarung, yang merespons hawa membunuh dan rasa gentar sang target semata. Tanpa adanya pendar aura mematikan dari lawannya, monster itu langsung lumpuh bak patung meski tampangnya menyeramkan. Sang pemuda menambahkan fakta gila, bahwa sederet ilmu legendaris seperti pedang hati maupun kekosongan jiwa, rupanya terlahir dari dasar teori yang serupa. Dengan aura hampa tanpa setitik pun niat membunuh, ia mendekat dan J-Lab. Tubuh sang monster terbelah dua lewat satu sabetan malas. Potongan tubuh iblis itu berserakan di tanah. Tanpa beban, Seok menyeringai dan meremehkan semua nama teknik legendaris itu bak sampah tak berguna. Konsep pencerahan itu hanyalah candu berbahaya. Menurutnya, sebuah gelar mentereng seringkali bikin pendekar sombong dan buta, mematikan hasrat mereka untuk terus mengasah diri. Ia memberi wejangan mematikan, bahwa kunci bertahan dari maut di zona pertempuran bukan terletak pada gelar-gelar omong kosong. Keyakinan absolutnya lahir dari trauma masa lalu, di mana ia harus menebus harga super mahal hanya demi lepas dari jerat kesombongan palsu tersebut. Ia pun mengakui kehebatan sang samurai yang alot bukan main, bahkan tak tergores sedikit pun usai dihantam mobil sekeras itu. Sialnya, musuh terlalu membanggakan trik murahan itu sebagai kartu as. Sindiran pedas tersebut ibarat tamparan keras yang membungkam batin Han, seolah seketika. Ia mulai tersadar akan kelemahannya selama ini di medan penaklukan. Tanpa jiwa yang dibakar ambisi penuh, ia sadar mustahil bisa mewujudkan impian besarnya. Tak ingin lagi terbelenggu rasa bimbang, ia membuang gengsinya jauh-jauh, diiringi tekad baja, ia memohon agar pemuda itu melatihnya habis-habisan. Permintaan mendadak ini jelas mengejutkan Seok. Sang gadis menegaskan bahwa ia muak dengan teori manis dan menuntut gemblengan maut secara langsung. Realita akan betapa rapuh kekuatannya membuat gadis itu terpojok, memaksanya mencari jalan pintas untuk meraih kekuatan absolut secepat kilat. Saat dicecar tentang motif utamanya, sebuah dendam gelap akhirnya terkuak. Ia berhasrat kuat membantai klan Shidai hingga rata dengan tanah lewat tangannya sendiri. Tangannya. Usut punya usut, klub Shidai nyatanya masuk jajaran 8 zona korosi paling mematikan sedunia. Reputasi tempat ini terlampau ngeri pernah melenyapkan daratan Himalaya cuma dalam kedipan mata. Seok langsung paham, hasrat cewek di depannya ini bukan kaleng-kaleng. Buat balas dendam, kan? Tebak Seok. Tanpa ragu, Sa mengangguk. Betul banget, niat utamanya murni buat membalas sakit hati keluarganya. Seketika cewek itu menyodorkan selembar kartu eksklusif. Tenang saja, aku bakal bayar lunas ilmu darimu, ucapnya tegas. Begitu ngintip kartunya, Seok sampai syok berat.
Lambang grup KY terpampang jelas. Gila saja, ini korporasi raksasa bernilai 257 triliun, tampang samalah kelewat santai pas ngaku kalau itu bisnis keluarganya. Jelas Seok terperangah. Nggak nyangka banget, cewek ini aslinya pewaris tahta konglomerat elit, usut punya usut, kakeknya lah bos besar di sana. Sayangnya, beliau sudah lama cuci tangan dari kejamnya drama perebutan harta warisan. Otak Seok langsung jalan. Begitu cewek ini sukses jadi hunter elit, otomatis dia bakal tersedot lagi ke pusaran konflik warisan berdarah tersebut. Terus, target aslimu apa? Pancing Seok. Sambil menatap tajam, Sa memohon agar dilatih jadi yang tak terkalahkan. Imbalannya sungguh menggiurkan, suplai ramuan eliksir. Cewek itu menggaransi akses penuh ke item-item super langka. Termasuk eliksir kelas atas yang mustahil ditemui di pasaran biasa. Mengingat cowok itu juga haus akan kekuatan, Sa berani jamin. Berbekal ramuan spesial darinya, ambisi Seok merajai puncak kekuatan bakal gampang terrealisasi. Batin Seok malah ngakak geli. Cewek ini dijamin gak bakal percaya kalau faktanya, Seok sudah menduduki tahta kekuatan absolut sejak dulu kala. Padahal motivasi aslinya berubah jadi sosok sekuat monster cuma satu, yakni merestorasi bumi agar kembali damai seperti sedia kala. Tapi godaan bayarannya kelewat mantap. Cowok itu langsung menyalami tangan Sa. Deal. Sahutnya, sebelum akhirnya menyodorkan kertas berisi daftar kebutuhan logistiknya. Setelah itu, dia menginstruksikan supaya semua korban sekapan dilarikan ke rumah sakit. Begitu sampai dan memindahkan pasien ke ruang gawat darurat, kepanikan jelas tergambar di wajah Han seolah. Dok, butuh waktu berapa lama sampai mereka siuman total? Tanyanya was-was. Melihat kondisi gizi buruk parah pada ketujuh korban, sang medis pun menjawab pelan, paling cepat 7 hari. Baru kondisi mereka stabil buat diajak ngobrol. Sang tenaga medis mencoba meredakan ketegangan, menjamin bakal langsung menelepon mereka begitu ada pasien yang mulai sadar. Buat saat ini, pantang mengganggu waktu pemulihan pasien. Seok mengangguk paham, lantas melirik tajam ke arah Sa, memberinya isyarat untuk mengikutinya, lantaran siksaan latihan nerakanya. Resmi dimulai detik ini. Begitu menginjakan kaki di arena, cowok itu berhenti sejenak. Ada tes mental pertama yang harus dijawab Sa. Menatap menusuk ke dalam mata gadis itu, dia berucap, mampu nggak? Kamu ngeles dari hantaman tombakku kalau aku main 100%? Sa spontan meneguk ludah keras-keras. Sambil gemetar dia membalas, agak mustahil, kan? Gap kekuatan kita berdua kan ibarat bumi dan langit? Bantahan telak langsung meluncur dari mulut Seok. Bisa. Asal kamu maksa kelima indramu bekerja sampai titik nadir paling mentok. Buka matamu lebar-lebar, pasang telingamu tajam-tajam, hirup udaranya, dan biarkan kulitmu membaca setiap hembusan angin. Bentaknya penuh penekanan. Kalau fundamental itu sudah dikuasai, bertarung bukan lagi soal insting buta, melainkan kesadaran penuh dalam mengontrol situasi. Tanpa basa-basi, praktek mematikan itu dimulai. Sering, Seok mendadak lenyap di telan angin, bahkan sebelum otak Sa sempat mencerna keadaan. Keringat dingin mengucur. Cewek itu celingukan panik mencari target. Sayang, telat sedetik, sang monster sudah berada di punggungnya, menodongkan mata tombak sedingin es tepat di nadi lehernya. Meleset total. Gerakanmu lamban banget, ancam Seok lewat bisikan. Aturan emas pertarungan itu jelas. Biarkan insting yang memimpin, logika belakangan. Di garis depan, mikir sedetik saja sama dengan mati. Tangkap sinyal indramu, deteksi ancaman, dan eksekusi detik itu juga. Peringatan keras ditekankan, indra yang tumpul dan setengah matang cuma bakal jadi ilusi yang membunuh tuannya sendiri di arena maut. Kelar urusan cuci otak, Seok langsung menyeretnya masuk ke simulasi tarung sadis. Tanpa mereka sadari, ada satpam yang kebetulan melintas dan memantau. Dan rahangnya seakan mau copot. Matanya melotot ngeri. Begitu rekannya ikutan ngecek, dua satpam ini auto kaku bak patung menyaksikan pertunjukan gila tersebut. Ya gimana nggak kaget, seluruh fasilitas latihan remuk redam, dua manusia di sana saling bacok dengan brutal murni kayak orang kerasukan setan. Istilah belas kasihan sudah dihapus dari kamus Seok. Cewek itu digebuki tanpa ampun demi progres kilat. Saat tensi memuncak, cowok itu mendadak mengudara layaknya roket, posisi mengunci, tombak siap membelah bumi. Han seolah yang cuma jadi penonton pun ngeri parah, tahu betul sabetan itu mustahil ditepis. Nyaris sepersekian detik sebelum senjata maut itu menembus Sa. Stop dulu, pekik sang satpam memecah ketegangan.
Ada info darurat, salah seorang sandera akhirnya sadar dari koma. Ayunan maut itu tertahan di udara. Sesi pembantaian pertama tamat. Lumayanlah, setidaknya refleks nangkisnya mulai ada peningkatan, puji Seok dalam hati. Di bawahnya, Sa ambruk dengan muka sepucat mayat. Sinting, siksaan barusan. Baru pemanasan doang? Keluhnya lemas setengah mati. Sesampainya di bangsal rumah sakit, Seok langsung menargetkan si pasien sadar. Sudah agak mendingan, sapanya cepat. Si bapak mengangguk lemah. Lewat suara parau, saksi kunci itu buka mulut. Pas hari penyekapan, ada truk misterius merapat. Begitu pintunya terbuka, muncul komplotan orang-orang bergelagat aneh. Korban penculikan juga? Potong? Sa penasaran. Gelengan pelan membantahnya. Mustahil, aura mereka, kelewat santai buat ukuran tahanan. Paling sintingnya, bapak ini berani sumpah kalau para monster sama sekali nggak menyentuh komplotan tersebut. Kebalikannya, para monster malah kelihatan asyik bantuin orang-orang aneh ini. Cerita makin gelap, komplotan itu dengan kasarnya mengevakuasi paksa sebagian tawanan masuk ke box truk. Mendengar plot twist liar tersebut, mata Seok Kontan membelalak lebar. Potongan teka-teki gilanya akhirnya nyambung semua. Pantas saja dari puluhan orang, cuma nyisa 7 nyawa di sarang monster itu. Nggak buang durasi, Seok langsung mencecar soal eksistensi satu tawanan yang katanya lolos kapan hari. Bikin syok, jawaban bapak itu di luar nalar. Orang itu, aslinya bukan. Seolah mematung tak percaya. Fakta bahwa komplotan bajingan itu sengaja membiarkan para tawanan lolos benar-benar menghantam kewarasannya. Identitas asli musuh akhirnya terkuak jelas di hadapan Seok serta Han seolah seusai mereka mengorek informasi dari lelaki tersebut. Kecurigaan Seok terbukti. Sangat mustahil bagi orang biasa untuk meloloskan diri semudah itu dari markas pertahanan gila yang hampir merenggut nyawa mereka berdua. Sebuah spekulasi mengerikan terlontar dari mulut Han seolah. Apakah kita sudah masuk ke dalam perangkap mereka sejak langkah pertama? Keparat sungguhan, beraninya main licik. Geram Seok dengan tatapan membunuh. Ledakan amarahnya yang mendadak itu sukses membuat seolah kebingungan. Entah harga dirinya yang terluka karena direndahkan lawan, atau rasa muaknya melihat nyawa tak berdosa dijadikan alat pancingan murahan. Keduanya terus menekan sang penyintas untuk menggali sisa petunjuk yang ada. Pria gemetar itu akhirnya buka suara. Ia melihat sebuah ornamen kucing menggantung di pinggang sosok misterius dari truk. Otak cerdas, seolah langsung merangkai teka-teki tersebut. Melihat keheranan Seok, gadis itu langsung melontarkan ejekan telak. Makanya, ponsel pintar itu dipakai buat mikir, bukan sekadar hiasan kantong. Tak mau kalah, Seok beralasan kalau kuota internet adalah kemewahan bagi orang miskin sepertinya, salah tekan sedikit saja tagihannya bisa mencekik leher. Pikiran kolot ala awal tahun 2000-an itu hanya dibalas dengan helaan napas pasrah oleh seolah. Tak lama, target utama mereka akhirnya menampakkan diri. Menatap wajah musuh yang dipenuhi logam tindik, Seok melempar hinaan tajam, wajah hancurmu itu hasil permak mesin jahit abal-abal, ya? Walau mulutnya sesumbar, insting Seok menjeritkan bahaya besar. Sang musuh lantas merentangkan tangan, memberi sambutan teatrikal ke arena pembantaian tersebut. Mengklaim nama Kim Jeong-un, sosok mengerikan itu bersumpah akan merantai mereka berdua tanpa perlu mencabut nyawa. Ancaman aneh tersebut sempat memicu tanda tanya di kepala Seok, sebelum sang musuh memperlihatkan niat aslinya lewat aksi nyata. Tubuh hancur seorang tawanan ditarik kasar dan dilemparkan hidup-hidup ke dalam portal dimensi. Kekejian di luar nalar itu membuat seolah tercekat, mengingat jurang dimensi adalah penjara abadi selama portalnya belum musnah. Namun hal gila terjadi. Korban yang ditelan lubang itu justru kembali memanjat keluar. Rupa manusianya telah bermutasi menjadi makhluk buas. Bukannya senang, Park Gil-nam justru mendecak kecewa melihat hasil eksperimen yang dinilainya terlalu ringkih itu. Satu sapuan kaki darinya sukses menghempaskan monster malang itu hingga remuk. Pertunjukan kekuatan brutal tersebut meremukkan keberanian seolah. Ketakutan terbesarnya merayap naik. Bagaimana jika nasib mereka akan berujung sebagai monster portal? Tanpa rasa bersalah, Geon mengumbar kebusukannya, mengeluh bahwa tumbal dari kalangan manusia rendahan tidak pernah memberikan kekuatan yang ia harapkan. Begitu kata-kata itu terlontar. Tabir kebenaran pun tersingkap bagi Seok maupun seolah. Komplotan ini tidak pernah mengincar uang tebusan, melainkan pasokan darah untuk subjek penelitian iblis mereka. Geon menatap remeh, menyatakan nyawa mereka tak ada harganya. Namun atas nama loyalitas pada sang majikan, ia akan membongkar rahasianya sekali ini saja. Dari bibirnya,
Terucaplah sebuah pengakuan mengejutkan bahwa faksi mereka adalah penerus darah Dangun yang sah. Ambisi absolut mereka hanyalah satu, mengamankan sekaligus mendongkrak hegemoni Korea Selatan, memastikan tak ada lagi bangsa asing yang berani merendahkan mereka. Usai berpidato, kakinya menghantam bumi dengan keras. Daya hancurnya memicu badai kejut yang membuat deretan roda 4 terlempar bagai kapas. Sebuah rongsokan besi terbang dilesatkan Geon ke arah mereka. Beruntung, refleks kilat seolah berhasil membelah bangkai mobil itu tepat pada waktunya. Memasang kuda-kuda bertarung, Seok berteriak, Republik ini sudah ada di puncak kekuatan dunia. Namun sang fanatik membantah beringas, kekuasaan itu masih terlalu rapuh. Bak peluru, Geon melesat merobek jarak, berkoar ingin mengukir era keemasan absolut. Sebuah tatanan di mana negerinya takkan pernah berlutut pada siapapun. Demi mewujudkan dominasi tanpa tanding itu, tubuhnya melesat mengangkasa, merangkai sebuah serangan mematikan yang siap meremukkan tulang Seok. Ia mengorek luka lama sejarah, zaman kelam saat bangsa mereka harus mengemis perlindungan dan menyetor upeti dengan harga diri yang hancur. Di tengah dentuman pukulan mematikan, pria itu terus meneriakkan sumpah darah untuk menuntut balas atas seluruh aib masa lalu tersebut. Menahan gempuran ganas lawannya, Seok langsung membaca pola mematikan dari seorang master taekwondo murni. Kelincahannya sangat di luar nalar. Bahkan tanpa sebilah pun senjata di tangan. Kelengahan sepersekian detik membuat dada Seok dihantam keras, melempar tubuhnya mundur belasan meter. Benturan tadi justru membuka mata Seok. Kecepatan musuhnya memang gila, namun daya hancurnya bukan sesuatu yang mustahil diredam. Di saat bersamaan, Seok mulai mengerti, akar dari jalan pikiran sinting musuhnya. Jika seluruh anomali dimensi itu lenyap, taktik bertahan negara ini bakal runtuh, menyingkirkan mereka dari tahta global. Pencerahan itu membawa Seok pada satu kesimpulan mutlak. Sekte brengsek ini tidak pernah sudi menjadi pahlawan bumi. Sayangnya, fakta itu sangat akurat. Seok meraung murka, menegaskan bahwa ribuan nyawa tak berdosa sedang ditaruh di atas meja judi, dan harga nyawa manusia tak bisa ditukar dengan ego negara. Cemoohan sinis memotong ucapannya, bocah picik tidak akan paham. Geon sesumbar bahwa kuncian untuk menjinakkan anomali itu sudah ada di genggaman mereka. Pengakuan tersebut menghantam kesadaran Seok bak petir di siang bolong. Kuasa untuk memanipulasi dimensi akan membalikan tatanan dunia 180 derajat. Andai klaim itu terbukti nyata, tragedi umat manusia yang berdarah-darah ini bisa diakhiri. Secara mengejutkan, Seok menurunkan postur bertarungnya, menawarkan secercah niat untuk membelot ke pihak musuh. Dengan cerdik, ia melempar umpan, sehebat apa kendali yang kalian miliki atas portal itu, jika buktinya menjanjikan. Seok rela menjadikan nyawa seolah sebagai mahar persekutuannya. Tawaran sinting itu sukses membuat bola mata seolah nyaris melompat keluar. Dengan dada membusung, Gion mengklaim bahwa mereka sudah memegang otoritas yang dirasa cukup atas monster dimensi. Tanpa basa-basi, Seok menyela ucapannya, lalu tersenyum licik, oh, kata cukup. Berarti kalian hanyalah pecundang yang gagal menguasainya 100%, kan? Hinaan demi hinaan pun mulai ia muntahkan tanpa henti. Cuma jago kandang, aslinya nol besar, ejek Seok tajam, merendahkan Gion dan kroco-kroconya tak lebih dari sekumpulan sampah jalanan murahan. Sindiran telak itu sukses memancing amarah si bos preman. Tanpa babi bu, Gion langsung melontarkan tendangan mautnya bak orang kesetanan. Brak! Tanah pijakan hancur lebur terkena hantaman butanya. Seok yang lolos dari maut tipis saja mulai sadar provokasinya sudah terlewat batas. Rencananya meleset total. Padahal sang protagonis sekadar butuh celah durasi demi mengisi ulang energi sihirnya yang nyaris tandas. Layar indikatornya berkedip kritis di angka 1. Tak ada jalan lain, bentrokan fisik secara barbar jadi satu-satunya opsi yang tersisa. Di saat ia bersiap adu jotos gila-gilaan, sosok sana mendadak melompat jadi tameng. Gion sontak tertawa meremehkan aksi nekat sang gadis. Sang musuh kira perempuan itu bakal terus meringkuk bak pengecut. Kilatan listrik yang perlahan meletup dari tubuh sana pun masih dianggap remeh-temeh. Wah, punya taring juga rupanya, cibir Gion. Seok panik, buru-buru memerintahkan rekannya minggir karena level lawan jelas jauh di atasnya. Namun si gadis bersikukuh tak mau mundur. Mata tajamnya menunjuk peringatan daya kritis milik Seok, sadar betul rekan tempurnya butuh jeda napas. Butuh jeda berapa lama? Todongnya cepat. Begitu Seok menjawab butuh 5 menit, sana tanpa ragu menenggak ramuan pusaka dari saku rahasianya. Biar aku yang bereskan bajingan ini, tekadnya.
Pendar magis seketika meledak menyelimuti raga si gadis, sukses memicu kepanikan luar biasa di benak Seok. Ia tahu fisik manusia biasa bisa hancur lebur menahan daya ledak seganas itu. Santai, sahut Sana mantap. Ini memang kartu as buat situasi hidup mati. Dan maut memang tengah mengintai di depan mata. Pasrah, Seok memohon agar temannya itu bertahan selama 5 menit penuh, bersumpah akan menuntaskan sisanya. Sembari melempar dadu takdirnya, Sana menuntut jaminan eksekusi mutlak dari sang rekan. Sedetik kemudian, bentrokan maut yang mengguncang arena pun meledak. Daya tempur maksimal dikerahkan tanpa sisa. Di tengah pusaran maut itu, sebilah sabetan tajam meluncur deras membelah udara memburu si target. Sayang seribu sayang, serangannya cuma membelah ilusi kosong. Gadis itu tertegun fatal, mencari sosok musuhnya di balik kepulan debu. Buh! Hantaman brutal mendadak menghantam telak punggungnya. Tubuh ringkih itu terlempar ke udara layaknya boneka rusak, diiringi rintik darah segar. Nyaris menghantam aspal. Sepasang lengan kokoh menangkapnya sigap. Fase pengerakan energi rampung, Seok menatap sang penyerang dengan sorot mata sedingin es. Sudah bosan hidup, ya? Bisiknya mencekam. Aura mematikan yang seketika meledak dari tubuh pemuda itu sukses membuat nyali Jion menciut drastis. Otak preman itu buntu memproses realita. Secara akal sehat, menimbun volume sihir semasif itu dalam kedipan mata adalah sebuah kemustahilan absolut. Rasa horor merayap pelanjangan pemuda ini menyembunyikan wujud aslinya, mengabaikan syok lawannya. Seok mengunci pandangannya bak predator lapar. Kenapa mukamu pucat begitu? Pancingnya santai. Padahal trik ini murni jiplakan mutlak dari cara kerja anting ajaibmu itu. Rahasianya terbongkar, bola mata musuhnya nyaris copot saking kagetnya. Seok tertawa sinis, mengejek cuma orang idiot yang tak bisa mencium bau kecurangan tersebut. Jejak energi Gion berserakan bak sampah. Memaksakan diri memeras kapasitas di luar nalar justru membuat mananya tumpah ruah tanpa arah. Dan kebodohan fatal itulah ladang emas bagi sang protagonis untuk menyulut kembali kobaran paradoksnya. Merasa di pojokan, Jion menuduhnya sekadar jago omong kosong. Mana mungkin sisa energi bisa didaur ulang semudah itu? Belum tuntas sisa keraguannya, hawa dingin maut mendadak menyapa tengkuknya dari arah belakang. Orang mati nggak perlu banyak tanya, bisik sang malaikat maut. Tepat setelahnya, hujan 16 sabetan beringas diluncurkan tanpa ampun. Kilatan pedang berbalut jilatan jago merah membelah udara dari segala sudut. Oksigen di sekitar menyusut drastis, mencekik tenggorokan target hingga nyaris meledak. Urat nadinya kaku total, lumpuh tak berdaya. Ironisnya, kegigihan konyol preman itu yang menolak roboh dengan tubuh hangus malah mengundang decak kagum sinis. Ajal memanggil, pecundang itu melolong histeris memohon pertolongan sang komandan. Belum tuntas rintihannya, sekelebat bayangan maut membelah angin mengincar Seok. Ancaman buta terjun bebas dari langit. Insting berburunya menyala di saat kritis, sukses memutar bilah tombaknya untuk menangkis laju proyektil fatal tersebut. Terang. Sang dalang serangan rupanya bertengger arogan di tepian atap. Sosoknya misterius tersembunyi di balik topeng serta balutan jubah gelap yang berkibar. Tak ada satu inci pun identitas yang bocor. Alih-alih kesal, komandan bayangan itu justru melempar sanjungan atas refleks level dewa sang buruan. Niat busuk mencacah urat nadinya gagal total. Ada secercah rasa penasaran mampir, walau kepingan teka-teki itu perlahan mulai mengarah pada satu kesimpulan mutlak. Tak salah lagi, ini pasti kartu as kelompok berdebah tersebut. Sangat memuakan memang, tapi aura monster yang menguar darinya sungguh tak bisa dipandang sebelah mata. Awalnya ia menaksir selisih kekuatan mereka sekitar 2:1. Namun sorot matanya menajam, sadar kalau kalkulasinya barusan meleset jauh dari realita brutal di lapangan. Gap kekuatan mereka tembus 4 kali lipat. Dari atas sana, si jubah gelap melempar umpan psikologis, memprovokasi apakah musuhnya sudah sudi merangkul maut. Responsnya justru kelewat rileks. Sang jagoan paham betul, kepalanya pasti sudah menggelinding putus sejak awal jika si Algojo itu memang berniat menghabisinya. Ada motif terselubung di balik serangan setengah hati itu. Dengan cerdik ia memancing, menebak pemicu ketertarikan musuh pasti berasal dari pesona sihir hitam miliknya. Sebagai pameran, pendar apinya dipompa maksimal, memanggang sisa raga Jion hingga menjerit bak di neraka jahanam. Tangisan minta ampun pun menggema makin histeris. Padamkan, atau kutebas lehermu, ancam sang bos dengan intonasi beku. Celah logika pun terbuka. Seok baru engeh kalau cadangan mana kroninya itu sudah defisit parah.
Selama ini benang nyawa si pecundang ternyata disambung paksa menggunakan daya sang bos. Realita ini serentak menjawab misteri arah lintasan anak panah tadi. Bidikan siluman itu bisa saja mengoyak otaknya dengan mudah, tapi si jubah memilih melencengkannya. Kesimpulan bulat, nyawanya sengaja disisakan untuk sesuatu, terjepit situasi, ia terpaksa menarik mundur jeratan mautnya. Sayang, sedetik sebelum pesakitan itu menghantam aspal, bayangan sang petinggi langsung membelah dimensi. Bagai teleportasi, raga sekarat itu sudah berpindah tangan. Kecepatan sinting yang kelewat batas nalar itu sukses mengeringkan tenggorokan Seok. Si jubah lantas menggeram marah, memvonisnya telah merampas masa depan Jion karena pemuda itu kini dikutuk membusuk di atas kursi roda. Kapten Acitu pelan-pelan merentangkan busurnya. Katanya sih emang butuh Seok hidup-hidup, tapi bawa pulang badannya dalam keadaan cacat pun dia nggak keberatan sama sekali. Alih-alih ciut, Seok malah makin menantang. Dia menantang bajingan itu buat ngelakuin apa aja semaunya. Jangankan menyerah, sampai mampus pun Seok ogah jadi pion rendahan buat dia. Sadar nyali lawannya nggak main-main, kapten itu justru pilih angkat kaki. Alasannya, si kapten rupanya terobsesi banget pengen tahu asal-usul api hitam aneh yang dikendalikan Seok. Tepat sebelum lenyap terbawa angin, pria itu melempar senyum sinis sambil meninggalkan ancaman. Kalau cepat atau lambat, Seok bakal mengemis di bawah telapak kakinya. Sepeninggal sosok misterius tadi, Seok baru bisa bernapas lega sekaligus merinding. Sadar kalau cowok yang barusan dia hadapi itu psikopat kelas kakap yang mematikan. Nggak lama, seolah lari mendekat dengan raut wajah panik luar biasa. Gadis itu curiga komplotan tadi pasti ngincar kemampuan langka milik Seok, dan dugaan itu langsung diiyakan olehnya. Sialnya, motif asli mereka ngincer kekuatan itu masih jadi tanda tanya besar buat Seok. Seolah yang makin bingung pun protes. Kenapa bukan dia aja yang disandera buat mancing Seok? Analisa Seok sih, para penculik itu kemungkinan besar udah paham siapa backingan keluarga Seolah, tapi gadis itu sangsi. Masa sih ada teroris yang mikir strategis sampai sedetail itu? Seok langsung menampar logika Seolah biar lebih peka. Coba bayangin, gimana jadinya kalau sindikat teroris itu sebenarnya punya backingan rahasia dari petinggi negara ini. Lewat tatapan tajam, Seok mengancam Seolah buat ngunci rapat mulutnya soal teori gila ini. Tapi lucunya, gadis itu malah polos ngaku, kalau dia itu nggak punya bakat nipu orang sama sekali. Malas pusing berlarut-larut, Seok milih buat ngelempar masalah itu ke belakang otak. Prioritas utama mereka detik ini cuma satu, membersihkan portal dimensi yang udah menganga di depan muka. Namun, Seok dengan tegas ngelarang Seolah buat ngekor. Dia mutusin buat tempur solo, dan nyuruh gadis itu nongkrong aja di luar buat ngembaliin stamina sampai dia keluar hidup-hidup. Tanpa buang waktu, cowok itu nekat terjun bebas ke dalam portal. Begitu menapak di area dimensi level 2, sebuah benteng mayat hidup super megah langsung menyambut pandangannya di pusat area. Langkah demi langkah mendekati benteng itu sukses bikin tengkuk Seok sedingin es. Hawa membunuh yang luar biasa pekat, seolah menguar dari setiap batu bata bangunan terkutuk tersebut. Firasat tajamnya langsung ngasih sinyal kuat. Biang Krok dari segala kutukan di zona ini pasti ngumpet di balik gerbang raksasa di depannya. Dalam hati, Seok terus mewanti-wanti dirinya buat tetap waspada penuh. Salah langkah walau cuma sedetik, kepalanya bisa putus dari leher. Daun pintu raksasa itu dia dorong dengan sangat hati-hati, dan matanya langsung menangkap wujud kuali raksasa di sudut sana. Otaknya pun mikir, apa tong super besar ini bos utamanya? Kondisi ruangan itu benar-benar melenceng dari tebakannya. Di tengah rasa bingung itu, tiba-tiba, grab. Satu tangan seputih mayat mendadak mencengkeram kakinya dari arah belakang. Rupanya ada cowok yang badannya udah hancur lebur. Sambil mewek nahan perih yang gak karuan, orang itu merintih minta ditolong, apalagi ngelihat dua kakinya udah remuk total. Sebelum Seok sempat gerak, satu tentakel menjijikan meledak keluar dari kuali, melilit tubuh korban malang itu, dan merendamnya ke dalam cairan mendidih. Cuma butuh beberapa detik, jasadnya kembali mengambang. Gila! Pria tadi udah berubah bentuk jadi monster mengerikan. Detik itu juga Seok ngeh. Kuali sialan di depannya ini nggak lain adalah mesin pabrik yang nyetak ribuan makhluk undead. Pemandangan super menjijikan barusan sukses bikin Seok mual sekaligus naik pitam. Pas lagi nahan emosi, mendadak ada suara super dingin yang memecah keheningan ruangan mencekam tersebut. Suara misterius itu menyambut Seok layaknya daging segar. Meski dia sadar, hawa kehadiran Seok beda jauh dari korban-korban sebelumnya. Dari balik bayangan, pemilik suara iblis itu pun perlahan muncul ke permukaan.
Bener aja tebakannya. Makhluk itu rupanya penguasa dungeon ini, sesosok satria pedang dari neraka. Tanpa basa-basi, si monster langsung mencabut bilahnya, ngasih kode menantang Seok adu mekanik. Sang iblis sesumbar pengen ngebaptis pedangnya pakai darah segar dari tubuh Seok. Keringat sebesar biji jagung langsung membasahi dahi cowok itu. Auranya benar-benar brutal, bikin napasnya sampai sesak. Tekanan gila ini malah bikin otak Seok langsung terhubung ke satu kesimpulan. Sekuat apa bajingan kapten tadi? Karena faktanya, si kapten sukses menundukkan bos pedang yang saat ini bikin nyali Seok menciut. Kepanikan Seok makin memuncak pas dia mikir. Kalau komandan kroconya aja sekuat itu, pasti ada monster lain di luar sana yang levelnya jauh lebih nggak masuk akal. Pas otaknya lagi asyik mikir, sering, musuh berpedang itu udah melesat kayak peluru, nyaris bikin kepala Seok menggelinding. Hoki banget, dia refleks mengelak di momen paling krusial. Tebasan maut barusan jadi peringatan keras betapa monsternya lawan kali ini. Nggak mau mati konyol, Seok langsung nekat ngegas pakai kekuatan penuh sedari detik pertama pertarungan. Sedetik pun musuh nggak boleh tahu kelemahannya. Diiringi raungan keras, Seok melompat ngasih bogem mentah paling mematikan, berharap bisa langsung membereskan bos sialan itu dalam satu pukulan. Brengseknya. Monster itu dengan enteng memblokir serangan maut Seok. Gila, cuma ditahan pakai satu sisi bilah pedangnya doang. Lebih seramnya lagi. Mata Seok sampai nggak bisa nangkep pergerakan makhluk itu pas lagi nangkis serangannya. Kecepatannya benar-benar di luar nalar manusia. Otaknya belum selesai memproses kejadian barusan. Keras. Lawannya udah ngebales dengan tebasan mematikan yang sukses mengoyak daging tubuhnya. Mata Seok melotot syok. Sadar kalau refleks monster ini ada di level dewa. Tapi aneh bin ajaib, si bos iblis ini malah ngasih pujian buat manuver yang dilakuin Seok barusan. Menurutnya, lumayan jago juga Seok bisa ngeles dikit demi nyelamatin organ vitalnya dari bacokan. Geregetan lihat lawannya masih sok tangguh. Bos iblis ini siap ngasih menu siksaan yang jauh lebih brutal. Sret, sret, sret. Hujan tebasan secepat cahaya langsung mencincang tubuh cowok itu, bikin dia tumbang berlutut sambil batuk darah. Di posisi yang udah setengah mati ini, Seok mutar otak, opsi terakhirnya cuma pakai jurus andalan api paradoks. Tapi bangsatnya, ada satu kelemahan fatal dari rencana ini. Makhluk di hadapannya ini kan cuma seonggok zombie. Dibakar pakai api paradoks pun nggak bakal ada efeknya sama sekali. Otaknya nyaris pecah mikirin taktik biar nggak mati konyol di sini. Bermodal tekad nekat, tubuh berdarah-darah yang mulai dilapisi api paradoks itu, perlahan ditarik paksa buat berdiri. Satria iblis itu terbelalak, nggak habis pikir dari mana sisa tenaga bocah ini berasal. Ngerasa kepancing pengen lihat seberapa alot nyawa lawannya. Cuma sekejap, monster itu kembali membombardir Seok dengan badai sayatan pedang tanpa ampun. Combo kali ini benar-benar telak. Seluruh serat otot di badannya koyak berantakan, bikin pandangannya nyaris gelap gulita, dan kesadarannya nyaris melayang. Hoki parah, saraf di sekitar bahunya masih nyambung. Tepat di detik kritis ini, ide sinting terlintas di kepalanya. Api paradoks itu nggak dia tembakan, tapi dia serap buat memicu mode pemulihan kilat dari dalam. Daging dan ototnya yang robek nyambung lagi cuma dalam hitungan jari. Manfaatin kejutan regenerasi gila itu, Seok langsung meluncur nembus titik buta musuh, dan melompat elegan tepat di belakang leher si bos. Momen yang ditunggu akhirnya tiba. Seok hakul yakin. Ini peluang sekali seumur hidup buat membalikan keadaan. Tanpa buang tempo, dia hempaskan serangan balasan pamungkas dari belakang. Sialan seribu sial, rahangnya jatuh melihat kejadian selanjutnya. Bos iblis itu mendadak hilang di telan bumi, dan tanpa suara sedikit pun. Sang malaikat maut rupanya udah berdiri tegak persis di balik punggung Seok. Lawannya itu, bukannya menyerang serius, si musuh justru meremehkan lambatnya pergerakan Seok sembari melepas ayunan fatal, namun keganjilan terjadi. Sosok itu jelas-jelas menahan diri, seakan enggan mencabut nyawanya. Enggak mau buang kesempatan, Seok seketika ambil langkah 1000 ke belakang. Sadar tebasannya luput, lawannya makin menjadi-jadi melempar ejekan, memancing amarah Seok yang langsung membentaknya keras. Gila lu, jangan pernah ngeremehin gue, gertak Seok. Dalam hatinya dia sadar, nyawanya bisa saja melayang sedari tadi. Penuh emosi, dia balik menantang apakah si bajingan ini sedang main-main karena kasihan. Tanpa dosa, ahli pedang tersebut membenarkan kalau mencabut nyawa Seok adalah perkara mudah, sayangnya. Versi dirinya yang berdiri di situ sudah jauh berbeda dari masa jayanya dulu.
Sosok misterius itu lantas curhat kalau identitas aslinya saja dia sudah lupa total. Memorinya tentang masa lalu benar-benar hangus tanpa sisa sedikit pun. Parahnya, amnesia ini justru melahirkan titik lemah fatal dalam ilmu pedangnya. Lewat pengakuan mengejutkan, terungkaplah bahwa semenjak kekalahan telaknya dulu, fisik pria ini dikunci oleh sebuah segel kutukan mengerikan. Mata Seok sontak terbelalak paham. Kondisi lawannya ini 180 derajat kebalikan dari masalahnya sendiri. Secara jasmani, lawannya memang sempurna tanpa cacat. Namun insting tempur serta memorinya sudah lenyap di telan bumi. Pencerahan pun datang padanya. Rantai kutukan di leher musuh inilah yang sempat digunjingkan oleh Gion dan si kapten waktu itu. Ratapan pilu kembali keluar dari mulut musuhnya, mengutuk takdir yang merampas segalanya, dari sekadar siapa panggilannya, sampai tujuan awal kenapa dia susah payah memegang pedang. Sekarang, relung batinnya cuma diisi amarah pekat bercampur duka lara. Tanpa aba-aba, aura sosok di hadapannya mendadak bertransformasi jadi wujud yang bikin merinding parah. Niat membunuhnya meluap drastis. Tekanan aura kebencian sang musuh langsung menampar Seok, berkali-kali lipat lebih tebal dibandingkan pertarungan awal tadi. Biarpun begitu, absennya refleks bertarung serta jurus pamungkas lawannya menjadi kelemahan besar. Mengendus kesempatan emas ini, mental juara Seok bangkit karena celah kemenangannya terbuka lebar. Asalkan dia nggak mati konyol dalam sekali tebas, harapan membalikan keadaan masih ada. Bulat sudah tekadnya. Ini momen paling pas buat ngegas pakai kekuatan maksimal demi meratakan lawannya. Wajah si ahli pedang pucat pasi melihat keajaiban gila. Dalam sekejap mata, fisik Seok sembuh total dari luka-lukanya, sementara jilatan aura api sehitam malam mulai membungkus seluruh tubuhnya. Lewat sorot mata mengintimidasi, tangannya langsung dihantamkan ke permukaan arena, sontak lawannya melongo kagum, tak menyangka anak ini menyembunyikan kartu truf sebegitu mematikannya. Insting veteran musuhnya merinding ngeri pas sadar. Jilatan hitam tersebut bukan cuma memangsa materi fisik, tapi juga melahap dimensi tak terlihat. Menyeringai lebar, Seok mengakui kehebatan analisa lawannya. Senjata rahasia ini, jelas Seok, punya daya rusak luar biasa untuk menghanguskan hukum semesta dan konsep realita. Kalau dilihat sekilas sih, aura gelap ini kelihatannya overpower tanpa celah kelemahan. Faktanya mah jauh panggang dari api. Kenyataannya, makin gila dan kompleks target yang pengen dia lenyapkan. Otomatis pasokan mana miliknya juga bakal tersedot habis-habisan. Mengingat ledakan kekuatannya rawan Bleak Blunder, konsentrasi penuh wajib dijaga supaya nggak berantakan. Bisa konyol urusannya kalau malah kena senjata makan tuan. Andaikan ini momen masa keemasannya dulu, mengontrol daya ledak gila ini sih cuma perkara sepele baginya. Biasanya, jurus pamungkas ini cuma dipakai kalau situasinya benar-benar aman terkendali, tapi berhubung nyawa udah di ujung tanduk. Masa bodoh sama bahaya, gaspol aja karena mundur bukan pilihan. Melemparkan aura ancaman mematikan, peringatan tegas meluncur dari mulutnya. Dia bakal merontokkan durabilitas semua objek di medan tempur itu sampai jadi abu. Ancaman halu barusan jelas bikin lawannya ngeblank kebingungan, tapi ngapain juga ngasih tutorial ke musuh. Seok menolak repot-repot menjelaskan. Nggak pakai lama, tubuhnya langsung meluncur secepat badai menerjang dengan ujung tombaknya. Gempuran edan ini berhasil bikin pertahanan lawannya kocar-kacir ke belakang. Momentum epik ini meyakinkannya bahwa angin kemenangan sudah berpihak padanya. Apalagi sekarang seluruh kartu mati soal limit daya tahan sang musuh sudah dia kantongi. Menyadari ancaman fatal yang makin tak terkendali, sosok di depannya itu melempar tantangan sengit agar mereka melanjutkan duel neraka ini di ruang terbuka. Clash brutal nggak terelakkan lagi. Pertukaran tebasan mereka makin beringas, persis dua titan ngamuk yang lepas kandang. Saking pecahnya duel ini, area sekeliling langsung rata dengan tanah. Tiang-tiang beton hancur lebur jadi sansak ayunan senjata mereka. Di tengah kekacauan itu, ritme Seok mulai goyah ditekan keahlian sang lawan. Sialnya, senjata kebanggaannya justru patah berkeping-keping. Di detik yang menentukan nyawa itu, ayunan penjemput maut hampir saja memenggal kepalanya. Hoki abis, serangannya luput. Refleks Dewa Seok merespons cepat, meremukan bongkahan batu raksasa. Demi membuka jalan untuk melesat di antara puing berdebu layaknya hantu. Dengan raungan buas yang menggema, potongan sisa senjatanya dia pukulkan telak ke fisik musuhnya. Dentuman beruntun langsung meledak, melemparkan tubuh lawannya terbang puluhan meter. Efek destruktif pukulan itu langsung terasa menembus tulang. Bikin nyali si ahli pedang ciut, bertanya-tanya siluman jenis apa yang lagi melawannya ini, dalam ringisan ngilu,
dia memaksa fisiknya memulihkan luka fatal barusan. Mana sudi ngasih napas. Dari titik buta di udara, cowok itu menukik tajam, melepaskan hantaman seakurat sinar laser yang sukses mengoyak-ngoyak pertahanan lawannya. Jeritan pilu pecah seketika, nyawanya seakan tersedot habis cuma dalam kedipan mata. Tapi amarah Seok masih menyala. Sisa tekad membunuhnya dia pakai untuk menerjang sekali lagi. Momen hidup dan mati ditentukan lewat benturan pamungkas. Pukulan telak Seok berhasil membelah dada si musuh dengan fatal. Walau fisik keduanya sudah hancur bersimbah darah parah, ego mereka menolak untuk sujud menyerah. Bau maut yang pekat ini mendadak melempar nostalgianya ke dimensi asalnya. Dulu banget, ada yang iseng nanya ke dia, skenario terburuk apa yang bakal terjadi? Kalau sampai lu bentrok sama lawan yang powernya seimbang 1:1, respon Seok waktu itu enteng banget, ya salah satu dari kita harus rela jadi mayat. Benar saja, jurus penutupnya tadi berhasil menembus jantung pertahanan lawan di dimensi aneh ini. Walaupun dia harus memeras titik darah penghabisan, damage destruktifnya sukses bikin merinding. Lewat langkah yang sempoyongan dengan badan penuh luka, seringai kemenangannya terukir bangga sebagai penguasa pertarungan. Bersamaan dengan seringai itu, tubuh si musuh lenyap tak bersisa terbawa angin. Kelar duel yang bikin jantungan tadi, pop-up notifikasi reward tiba-tiba muncul, persis kayak insiden ngebantai core monster tingkat 2 dulu. Raut semeringah jelas terpancar melihat ganjaran jerih payahnya turun. Nuansanya serasa nostalgia dengan mekanisme game di kampung halamannya. Kotak loot pun langsung dibongkar brutal, menyisakan ujung tombak tajam yang langsung menyita perhatiannya. Sempat ada momen ngeblank mikirin tutorial pakainya gimana. Tapi jiwa petarungnya nuntun otomatis. Dilemparnya barang itu sekuat tenaga ke udara, lalu ditarik balik nempel ke tangannya layaknya magnet. Buset, asyik juga mekanismenya. Terbongkarlah rahasianya. Lontaran senjatanya bisa disetting jaraknya cuma modal aliran mana. Namun otaknya juga teringat satu pakem krusial soal pembagian loot. Yakni diakumulasi dari berapa banyak nyawa yang nimbrung di raid ini. Sontak rasa dongkol menyerang, merutuki kebodohannya yang gak narik masuk si Han seolah sekalian. Padahal nih cewek bisa AFK doang di pojokan sambil nungguin dapet cipratan drop item gratisan. Lagi asyik-asyiknya ngomel sendiri, ekor matanya menangkap silau aneh. Senjata milik bos yang tumbang tadi diam-diam masih tergeletak utuh. Lalu, tanpa pikir panjang, pemuda itu memungut benda tersebut. Sesampainya di atas, ia mendapati rekannya itu asyik mendengkur terbawa mimpi. Benda tajam itu sengaja dilempar ke arahnya sebagai alarm bangun tidur. Sang gadis kontan terlompat, netranya membulat sempurna menatap wujud senjata ganjil yang sangat asing baginya. Dengan nada enteng, ia mengaku sekadar memungutnya di jalanan. Meski begitu, ia berani menjamin kualitas pusaka tersebut lantaran si empunya terdahulu bukanlah sosok kaleng-kaleng. Pandangan gadis itu tak bisa lepas dari bilahnya, seraya membenarkan ucapan rekannya. Karena terpesona oleh kualitas super mahakarya tersebut, ia terus menginterogasi asal-muasalnya. Sayangnya, baterai pemuda itu nyaris habis sehingga ia malas membahasnya lebih jauh. Lewat suara parau dan lelah, ia justru memastikan apakah rekan perempuannya itu sempat rebahan sejenak. Sedetik kemudian, tubuh pemuda itu ambruk menghantam tanah tanpa daya. Kepanikan sontak melanda sang gadis, sekaligus menjadi tamparan realita baginya bahwa sosok sekuat monster ini nyatanya bisa tumbang juga. Ancaman portal bencana level 2 amatlah mematikan, sehingga seluruh negeri seketika gempar begitu mendengar kabar satu nyawa sukses menyapu bersih zona maut tersebut tanpa bantuan siapapun. Kegilaan massa meledak bagai bom gara-gara kabar ini. Masuk akal sih. Mengingat petarung paling veteran sekalipun pasti gemetar ngeri jika ditantang menerobos masuk ke sana tanpa pasukan. Sosoknya seketika viral merajai berbagai tajuk utama sebagai figur paling dibicarakan seantero negeri. Di tengah badai popularitas tersebut, si pemuda akhirnya meraup kembali kesadarannya di atas ranjang medis. Pintu keluarnya seolah terkunci mati begitu ia menengok ke jendela. Bagaimana tidak? Ribuan penggemar dadakan telah mengepung rapat gedung tersebut demi menantikan kemunculannya. Bunyi engsel memecah sepi, memunculkan figur perempuan berkacamata yang melangkah anggun ke dalam ruangan seraya menyebutkan nama lengkapnya, Cha Su-yeon. Usut punya usut, tamu tersebut merupakan perwakilan resmi dari fraksi Menara Embargo. Sang pasien lantas mengarahkannya ke kursi terdekat, tak lupa melontarkan apresiasi lantaran pihak mereka sudi menanggung total ongkos perawatannya. Namun, raut kebingungan tak bisa disembunyikan dari wajah sang pemuda. Secara blak-blakan, ia mengakui bahwa eksistensi perkumpulan tamu tersebut terdengar luar biasa asing di telinganya. Sambil menyunggingkan senyum simpul,
perempuan itu memaklumi hal tersebut. Ia membeberkan bahwa kelompok mereka memang bergerak di balik layar, berpusat murni pada pengembangan riset teknologi ICT. Sang perwakilan sempat mengonfirmasi kenyamanan fasilitas medis yang diterimanya, namun si pasien merespons lewat gelengan santai sebagai isyarat bahwa pelayanannya tanpa celah. Kendati demikian, teka-teki ganjil terus mengusik otaknya. Mengunci pandangan tamunya, ia menyuarakan fakta telak bahwa ongkos pengobatan super mewah ini pastilah sangat menguras kantong. Kesimpulannya sangat jelas ada udang di balik batu dari kedermawanan tak masuk akal ini. Memangkas segala omong kosong, ia pun mendesak sang tamu untuk membeberkan agenda tersembunyi yang ditargetkan darinya. Alih-alih merespons, tamu tersebut justru menyodorkan piring berisi hidangan manis sebagai penurun tensi. Barulah ketika suasana mulai cair, diskusi serius bergeser ke arah pembahasan sebuah mesin penangkal canggih. Mesin revolusioner ini digadang-gadang mampu memancarkan benteng absolut, diciptakan spesifik demi membendung amukan mengerikan dari kawanan monster pembawa wabah korosif. Benang merahnya, tenaga sang pemuda sangat diincar demi mengamankan rute ekspedisi artefak vital tersebut. Apalagi, mesin ini masih berstatus sebagai barang cetakan perdana rancangan negeri Paman Sam. Skalanya sangat masif. Jika fase eksperimen ini berbuah manis dan dicetak secara global, dampaknya bagaikan mukjizat bagi zona-zona mati yang selama ini mustahil ditembus oleh pasukan pemburu. Sorot mata wanita itu menajam drastis mengunci pandangannya. Ia mendeklarasikan bahwa bobot ekspedisi ini teramat berat, membawa asa mutlak untuk memutarbalikkan nasib kelangsungan hidup ras manusia di bumi. Pemuda itu seketika meresapi urgensinya. Ini sungguh bukan tugas remeh-temeh, melainkan operasi tingkat dewa. Sang utusan pun mengangguk pelan, melegitimasi analisis tajam lawan bicaranya. Perburuan kandidat petarung tambahan rupanya masih terus digenjot oleh pihak mereka. Terpancing rasa penasaran, ia segera mencecar nama-nama veteran yang sudah ditarik masuk ke dalam daftar tim. Begitu nama Jabe disebut telah memberikan persetujuan, detak jantung pemuda itu seakan berhenti sesaat. Keterlibatan sang monster tempur menjadi bukti sahih bahwa level bahaya operasi ini jauh melampaui logika. Cetak biru rencana akhirnya digelar secara rinci. Sang wanita menerangkan bahwa armada darat berupa lokomotif baja telah dipilih sebagai moda transportasi mutlak bagi mesin berharga tersebut. Titik start bermula di kota Vladivostok. Sesampainya di stasiun akhir Belanda, estafet perjalanan segera diteruskan lewat jalur udara menuju daratan Inggris, lokasi final di mana eksperimen akan dikerjakan. Lipatan tanda tanya kontan muncul di dahi pemuda itu. Ia merasa heran setengah mati mengapa mereka harus bersusah payah membuang tenaga menyeberang sejauh itu hanya demi menguji sebuah alat. Hembusan napas berat mengiringi penjelasan si wanita mengenai eksistensi portal raksasa Torrante yang mencengkeram Napoli, Italia. Lebih gilanya lagi, gelombang radiasinya telah sukses melahap habis daratan Eropa, menyambung hingga benua Afrika bagian utara. Hanya teritori Inggris yang belum tersentuh kiamat radiasi ini, desahnya penuh kepiluan. Berkat benteng perairan luas yang memisahkan daratannya dari pusat benua, sisa-sisa keamanan masih beruntung bertahan di sana. Sebuah realita gelap diungkap telanjang. Kekacauan absolut telah membumi hanguskan daratan Eropa sepenuhnya. Berbagai otoritas negara luluh lantak, mengubah tatanan masyarakat menjadi rimba tanpa hukum yang berfungsi. Tragedinya, bermacam sindikat kombatan elit justru menari di atas penderitaan ini, alih-alih melindungi warga, mereka gila-gilaan mencaplok wilayah tersisa, bertahta mutlak layaknya tiran penumpah darah yang gila kekuasaan. Imbas dari anarki tersebut merembet pada muatan kereta. Atas desakan Komite Dunia, misi ini tak sekadar melindungi mesin, namun harus merangkap jadi armada pengawal tona sepangan bagi korban bencana. Kalkulasi bahaya otomatis menyala di kepala sang pemuda. Gila, ini tak ubahnya aksi setor nyawa. Muatan berharga tersebut niscaya menjelma jadi magnet perompak yang siap menyergap mereka di sepanjang rel. Interogasi berlanjut pada pengalaman lintas negara sang pemuda. Sambil meringis tipis, jagoan kita jujur mengakui bahwa tur penuh pertumpahan darah ini, justru bakal jadi ajang cap paspor perdananya seumur hidup. Tatapan paling intens dilayangkan oleh sang perempuan. Ia memperingatkan sungguh-sungguh agar mental sekeras baja segera disiapkan guna melibas rentetan ancaman brutal yang menanti di cakrawala luar sana. Interupsi batin berteriak kita. Radar sang pemuda sukses menangkap kejanggalan kata ganti kolektif tersebut. Paham kebingungan lawan bicaranya, sang utusan tersenyum simpul, mengonfirmasi bahwa nyawanya pun bakal dipertaruhkan bersama di garis depan. Menimbang risiko gila yang menggunung, sebuah tawar-menawar mutlak diajukan.
Kehadiran rekan perempuannya dijadikan harga mati, dilengkapi garansi penuh bahwa insting bertarung sang gadis tak perlu diragukan seujung kuku pun. Anggukan persetujuan langsung dilontarkan tanpa proses alot. Seringai licik terukir manis di benak sang petarung. Kontrak mematikan ini nyatanya merupakan tiket emas pendongkrak pamor sekaligus mesin pelipat ganda pengaruhnya di masa depan. Perpindahan waktu akhirnya membawa langkah tegap pemuda itu menuju pucuk gedung pencakar langit. Di sanalah, sebuah armada udara kelas Sultan telah memutar baling-baling demi menyambut penerbangan sang tamu agung. Decak kagum tak henti-hentinya mengiringi langkahnya, saat menyadari sebuah fakta mencengangkan sang pucuk pimpinan Federasi rela, turun tangan langsung memfasilitasi pelayanan VIP nan megah ini untuknya. Sang figur elit berdalih, rekam jejak barbar pemuda itu di zona bencana maut tempo hari sukses menampar keras perspektif mereka. Sebuah janji sakti pun diikrarkan bahwa mulai detik ini, perlindungan penuh dan tanpa batas siap menyokong seluruh manuvernya. Hembusan napas lega membumbung di relung dadanya. Strategi unjuk gigi secara ugal-ugalan kemarin terbukti sangat jitu, kini menyulap ribuan birokrasi rumit menjadi jalan tol lurus bagi segala kepentingannya. Sayangnya, euforia sesaat itu perlahan digerogoti oleh secercah syak wasangka. Di balik keheningan, ia terus menduga-duga, mungkinkah figur nomor satu tersebut telah mengendus jejak rahasia mengenai komplotan gelap milik Gion. Motif sang petinggi terus menjadi teka-teki berniat menyudahi kiamat bumi secepat kilat atau sekadar menunggangi bencana demi kekuasaan. Sayangnya, rentetan spekulasi itu hancur berantakan begitu kakinya memijak kabin helikopter. Jantungnya nyaris copot mendapati sosok yang baru saja mampir di kepalanya itu kini tengah asyik bersandar di kursi penumpang. Sion yang sudah menanti langsung memberinya sanjungan. Katanya, rumor soal ketangguhannya kini sudah santer terdengar di mana-mana. Namanya begitu meroket. Sekarang, justru lebih repot mencari orang yang tidak tahu siapa dia dibandingkan yang mengenalnya. Pemuda itu lantas mempertanyakan arah tujuan mereka. Sion pun membongkar rahasia bahwa titik kumpul mereka selanjutnya adalah markas tentara. Sambil mengernyit bingung, Seok menuntut alasan. Sion lantas membeberkan bahwa angkatan bersenjata negeri ini berniat kuat untuk turun tangan dalam operasi tersebut. Dalam hatinya, Seok memaklumi ambisi tiap negara yang saling sikut demi berpartisipasi. Sebab, andai operasi besar ini berbuah manis, negara tak perlu lagi menggantungkan nasib pada kekuatan para pemburu. Ironisnya, firasat Seok mengatakan pemerintah setempat justru bakal membenci gagasan tersebut. Obrolan pun bergeser tajam. Seok memancing rekannya itu mengenai sebuah sindikat misterius yang menamai kelompok mereka pewaris Dangun. Sion mengangguk tajam, melabeli mereka sebagai ancaman radikal. Seok lantas membongkar kisah tegang saat ia sempat baku hantam dengan komplotan itu di daratan Suima. Sion lantas merespons dengan fakta meresahkan. Komplotan berisi masyarakat lokal murni itu kabarnya tengah gencar menebar teror di berbagai penjuru belakangan ini. Parahnya lagi, tepat saat para pemburu sedang bertaruh nyawa menyegel retakan dimensi, komplotan ini kerap menyergap tiba-tiba demi menciptakan kekacauan fatal. Belum tuntas pemuda itu merespons, seolah mendadak menyodorkan manisan ke depan wajahnya. Tingkah absurd gadis itu sukses membuat otaknya buntu, untuk apa sih repot-repot melakukan ritual aneh ini terus? Di tengah lamunan itu, Sion mendadak menyinggung soal pengalaman melanglang buana. Tubuh Seok refleks menegang kalimat itu benar-benar menggemakan pertanyaan yang persis pernah dilontarkan Cha Su-yeon padanya. Memasang tampang tenang, ia merespons bahwa ini adalah langkah perdananya melintasi perbatasan. Mendengarnya, Sion lantas mengingatkan bahwa operasi maut ini kelak akan membuka mata batinnya lebar-lebar,